bukan Imam Kayafas yang tidak menemukan Pilatus, Bang. Pilatus tidak menemukan kesalahannya, maka imam-imam kepala mencari lagi kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi mereka ini nggak akan pernah terdiam. Iblis juga tidak akan pernah terdiam kalau rencana-rencana yang disampaikan melalui Yudas terpenuhi. Nah, setelah dia terpenuhi maka ditinggalkan sudah. Itu. Nah, apa alasan mereka? Apa, Bang? Yesus memang mengakui penyesatan itu memang akan ada, tetapi terkutuklah mereka yang menyesatkan, mereka yang mengadakan penyesatan itu. Jangan, bukan penyesatan yang dibahas. Sabar Bang Karol. Kalau ke penyampaian ayat, penyampaiannya secara sempurna dan secara eksplisit. Bunyinya begini, penyesatan itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Lebih baik baginya sebuah batu kilangan dikalungkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dasar laut. Secara eksplisit harus berkata-kata tentang ayat itu. Jangan kau sepotong-sepotong. Oh iya, Anjel, kita dengarkan coba Ustaz Tata. Gimana Ustaz Tata? Penyaliban ini? Betul itu ayatnya Paulis. Walaupun alamatnya belum bukan ke situ lah. Bukan ke situ yang kita bahas. Ini masalah penyaliban. Apakah karya iblis atau gimana? Ya, silakan Ustaz. Ya, jadi kalau kita secara dalil dan akal ya. Andai kan Yesus mengatakan bahwa dan dia tahu bahwa dia memang harus mati, diserahkan dan akan bangkit. Ini tidak masuk akal. Kalau memang dia sudah tahu dan orang-orang tahu bahwa memang dia untuk mati akan diserahkan. Kenapa ketika dia bertanya, kenapa kalian ingin membunuhku? Lalu siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, kenapa kamu ingin membunuhku? Iblislah bapakmu. Kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Justru dia marah gitu loh. Kau udah bilang gini, kenapa kalian ingin membumbunku? Tapi gak apa-apa deh, wong saya memang untuk mati. Seharusnya gitu. Bukan malah dia marah, oh berarti iblis bapakmu. Kamu kan tahu, bapak mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Bukan untuk dibunuh, kata Yesus. Tapi justru kamu ingin membunuh aku, berarti iblis bapakmu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia akan bangkit ya di hari ketiga, seharusnya murid-muridnya ketika melihat dia, oh Yesus benar kamu bangkit ya, dipeluk seharusnya. Ini enggak, malah loh hantu. Berarti kan enggak benar ayat tadi itu. Dua-duanya secara akal enggak masuk. Kalau memang dia harus mati, seharusnya dia mengatakan, ya tidak apa-apalah, memang saya harus mati. Nyatanya dia marah. Yang kedua, kalau dia bangkit ke hari ketiga, seharusnya kan dia ngomong ke murid-muridnya. Seharusnya murid-muridnya itu kangen. Satu hari, kurang 2 hari lagi, Tuhanku bangkit. Dapat 2 hari, besok dia bangkit. Sebenarnya pas besoknya bangkit beneran dipeluk. Bener Yesus, engkau bener-bener bangkit. Nggak bohong kamu. Seharusnya gitu. Ini enggak, malah dikira hantu. Ya, hantu gitu. Akhirnya membuktikan, enggak saya bukan hantu. Ini benar-benar saya. Berarti masih perlu diteliti kalimat itu ya. Sama dengan orang Kristen mengatakan, ya, tidak ada yang bisa mengambil nyawaku dan aku akan bangkit dan aku akan mengambil nyawaku sendiri. Omongan dia tidak terbukti lagi. Kalau memang tidak ada yang mengambil nyawaku, seharusnya ketika disalib tidak mati. Kan tidak ada yang bisa mengambil nyawanya. Nyatanya mati dia. Yang kedua, dan aku bisa mengambil nyawaku kembali. Nyatanya dibangkitkan. Jadi banyak kata-kata Yesus ini, kalau kita tidak meneliti dalil-dalil yang lain, ya kita terkecoh. Tapi kalau kita umat Islam enggak. Kita ini kok ada kerancuan ini. Nah, kok gini, silakan. Jadi menurut Bang Tata, ayat yang saya katakan tadi, Lukas 24 ayat 7 itu adalah karangan manusia. Ya,
enggak. Mau karangan manusia atau ucapan Yesus beneran enggak masalah. Cuma agak rancu. Kalau dia tahu memang dia harus mati, kenapa dia mengatakan iblis bapakmu? Karena kamu ingin membumbun aku. Kenapa dak gini? Ya sudah, memang aku untuk mati, silahkan. Kau dak ngomong gitu. Nah, ya, yang kedua, dan aku akan bangkit di hari ketiga. Dia ngomong kan? Banyak murid-muridnya tahu. Nyatanya ketika bangkit beneran dikira hantu sama muridnya. Nah, ini yang membuat di dalam Lukas 24:37 dikatakan hantu mana? Oke. Jadi menurut Bang Tata, kata iblis sebagai bapak itu merujuk kepada siapa atau merujuk kepada apa itu? Oke. Gini, maksudnya gini loh. Maksudnya Yesus itu gini. Ingat ya. Saya ini diutus oleh Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Nyatanya mereka malah mau membumbun dia. Makanya Yesus menjelaskan, kalau kamu membumbun saya, berarti kamu mau mengikuti bapakmu iblis. Karena kalau kamu menuruti bapakku Allah, ya kamu mengasihi aku, bukan dibumbun. Berarti iblislah bapakmu, dialah pembumbun manusia sejak semula. Baca ayat lanjutannya, ayat 42-nya. Apa kata Yesus? Kalau bapakmu Allah, maka kamu mengasihi aku. Tapi nyatanya kamu malah ingin membumbun aku. Iblislah bapakmu. Berarti kemauan iblis gitu. Dan memang terbukti iblis ini kan sangat berperan kan. Pertama kata Yesus, yang menginginkan Yesus mati iblis. Yohanes 8:44. Caranya, bagaimana caranya iblis membumbun Yesus? Caranya dia membisikkan ke Yudas untuk memberitahu tempat persembunyian Yesus. Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Karena Yudas ini mau disogok oleh Romawi dengan emas. Akhirnya iblis membisikkan, sudah ambillah uang itu. Tunjukkan di mana gurumu itu. Akhirnya tergiur dia. Akhirnya diberitahu tempat persembunyiannya. Akhirnya pasukan Romawi datang menjemput, digerebek Yesus. Karena Yesus melarikan diri. Yohanes 18 ayat 1. Lukas 13 ayat 33. Aku harus pergi. Karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Tapi karena ada pengkhianat, diberi emas, dibisikkan oleh iblis. Akhirnya Yudas mengkhianati, memberitahu tempat persembunyian. Gitu. Ya. Oke, silakan. Saya dari narasi Bang Tata, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa iblis itu adalah pemikiran-pemikiran yang jahat atau keinginan-keinginan yang jahat di dalam pikiran dan hati manusia, seperti itu atau gimana? Iya. Dia tidak mau Yesus ini mengajarkan kebenaran, tauhid. Nah, ini loh. Yesus kan ingin manusia kekal di surga, umatnya. Caranya hidup yang kekal mengenal Allah, Tuhan satu-satunya. Dan aku utusannya. Iblis kan panas. Oh, ini Yesus ini harus disingkirkan. Karena kalau dia tidak disingkirkan, maka dia seperti nabi-nabi yang lain, seperti Musa, mengajarkan firman Tuhan. Akhirnya orang yang taat ke Musa kekal di surga. Akhirnya iblis ini pingin Yesus itu mati sebagaimana Zakaria. Kan di zamannya Yesus ada 3 nabi kan? Zakaria, Yohanes, Yesus. Bersaudara kan? Ya, kan termasuk paman Zakaria ini. Ibaratkan Yahya, kalau dalam Islam Yahya, Yohanes itu. Ibaratkan sepupu. Pertama, karena 3-tiganya nabi, Yohanes dibun-bun duluan. Lalu Zakaria dibun-bun. Akhirnya Yesus, wah giliran saya habis ini. Makanya dalam Lukas 13 ayat 33, aku harus pergi. Kemarin paman dibun-bun. Sebelum paman, saudara saya Yohanes. Apa sih saya ini? Aku harus pergi karena tidak semestinya seorang nabi dibun-bun. Tapi karena iblis pinter, walaupun Yesus sembunyi, dia memperalat memperalat Yudas iblis ini. Nah, kalau Anda baca sejarahnya dalam versi Islam, Zakaria dibun-bun atas bantuan iblis. Ya, Zakaria ini lari dikejar oleh pasukan Romawi, raja.
Akhirnya ada pohon. Pohon ini ngomong, wahai Zakaria, kamu sembunyilah di dalam saya. Akhirnya terbuka pohon itu, masuk. Lalu tertutup. Bingung tentara nyari. Akhirnya iblis ya menjelma ya, berupa jadi manusia biasa. Bilang ke tentara, kamu tetap cari Zakaria ya? Iya, di mana dia? Itu ada di dalam pohon. Ah, kamu ini macam-macam, mana ada? Waktu dia masuk saya tarik kainnya ini. Kalau tidak percaya silakan tebang pohon itu, kata iblis. Ditebang beneran. Akhirnya terbelah dua langsung Zakaria itu. Nah, setelah Zakaria, Yesus mau dibun-bun juga. Ya gitu. Jadi memang rencana iblis semua gitu. Berarti dari narasi abang saya ingin mengatakan setiap manusia yang merancang kejahatan di dalam pikirannya dan yang merancang keinginan yang jahat di dalam hatinya bisa dikategorikan sebagai iblis. Iya, memang iya. Memang iblis ini makhluk untuk menyesatkan manusia memang. Makanya kami umat Islam oleh Allah disuruh selalu berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jika demikian, manusia yang suka menghujat di komal-komal, suka marah dan suka membenci orang, itu juga adalah perbuatan iblis di dalam akal dan hatinya. Ya. Jadi gini, iblis ini kenapa kok jahat? Makanya diberi sebutan setan. Setan itu sifat. Yang mana setan ini bisa kepada iblis dan manusia. Minal jinnati wan nas. Makanya misalnya Bang Baal ini ya, Bang Baal ini teman saya. Kok dia mau menyesatkan Ustadz Miftah? Maka saya ngomong, Baal setan, kamu ini. Maksudnya apa saya menyebut setan? Sifat itu. Ya, karena dia ingin menyesatkan saudaranya Ustadz Miftah. Nah, kenapa iblis dikatakan setan? Dari setan ini sutun, jauh. Maksudnya apa? Kata-kata sutun, sesuatu yang menjauhkan dari kebenaran. Jauh dari kayak iblis. Iblis ini awalnya Ajazil namanya. Lalu karena tidak mau sujud ke Adam, padahal Allah memerintahkan, akhirnya ablasa. Ajazil menjadi ablasa. Maksudnya apa? Musnah semua kebaikannya, menjadi orang yang dikutuk oleh Tuhan. Maka disebut iblis. Lalu dia mengatakan, wahai ya Allah, saya berjanji, saya akan menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka diberi gelar setan. Jadi setan itu dari kalimat sutun, ya, jauh dari kebenaran. Gitu. Dan ini bisa kepada jin, kepada manusia bisa. Iblis kenapa disebut setan? Karena memang tugasnya menjauhkan manusia dari kebenaran. Bang Baal kalau dia menjauhkan saudaranya dari kebenaran, Baal setan, gitu. Sifat setan itu. Berarti dikatakan setan itu bukan merujuk kepada tubuhnya, tapi merujuk kepada pikirannya yang jahat itu. Nah iya, kan tubuhnya ini kalau nggak dibisikin setan kan, ya emang setan dibisikkan. Oke Bang, sudah aku tangkap Bang. Terima kasih Bang Tata. Aku sudah mendapatkan ilmu di pagi-pagi ini. Lanjut Bang Karol, lanjut Bang Darbo. Ini siapa? Wis ini siapa? Wis ini tadi kayak open cam. Ya, selamat pagi semua, salam damai sejahtera. Pagi. Ya, Silakan, mau bertanya atau mau dialog? iya, tadi saya mendengar Ustadz Tahta mengatakan bahwa malaikat itu hanya sujud kepada Allah ya. Terus? Berarti tidak boleh sujud kepada yang lain ya, hanya kepada Allah kan? Iya. Iya, kalau sujud penghambaan loh ya. Lalu kenapa ya Allahnya Islam itu pelin-pelan menyuruh sujud kepada Adam dan Hawa? Oke, sudah. Oke. Ya, berarti Adam dan Hawa Allah juga ya berarti ya. Karena udah. sujud. Udah, diam aja, tak jelasin. Pakai Quran dan Bible. Karena saya mau menguasai dua kitab. Jadi ada sujud penghambaan, ada sujud penghormatan. Coba baca.
ketika Allah menyuruh sujud, ya, yang di surga semuanya, itu sujud tahiyat atau sujud penghormatan, bukan penghambaan. Sama dengan gini loh. 1 Samuel 25 ayat 23. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud. Itu bukan sebagai Tuhan Daud itu, penghormatan. Atau Kejadian 23 ayat 7. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Beni Het. Apakah Beni Het ini Tuhan? Kok Abraham sujud? Tidak, maknanya sujud penghormatan. Bukan sebagai penghambaan sebagaimana Yesus, Musa, Nabi Muhammad, umat Islam. Itu sujud penghambaan kepada Allah. Gitu ya. Silakan, apa lagi? Iya, tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan di situ sujud untuk penghormatan. Ya enggak, ya karena kamu cuma baca Ya, terjemahannya. makanya saya mengatakan itu hanya narasi pribadi Oh atau tidak, asumsi Bang, pribadi. saya ini menguasai Quran itu dengan penjelasan. Tunjukkan di mana ada Allah mengatakan sujud penghormatan. Silakan ya. Di Ya, mana ada Al-Qur'annya? Coba. iya ini. Ya mana? Tunggu dulu ya. Sujud penghormatan. Iya, tenang. Al-Baqarah, tunggu. Al-Baqarah. Tunggu dulu. Ya, di mana? Di mana Allah mengatakan, "Hai malaikat-malaikatku, kalian harus sujud penghormatan kepada manusia, Adam dan Hawa." Silakan. Tenang, kalau tahta ini selalu berdata. Ya, silakan. Monggo. Nah, Al-Baqarah 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya sujud sebagai apa? Al-Baqarah berapa? Ayat berapa? Inilah Bang. Ini sudah saya tampilkan ini. Coba open cam, Bang. Coba open cam. Tutup Oh, Kemah. belum open cam. Oh ya ini nih. Ini Mana ya. coba? Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maksudnya sujud sebagai apa ini? Coba siapa yang bisa melihat? Maksudnya gini, Bang. Sebagai Itu penghormatan. yang mengatakan maksudnya itu apa itu? Yang itu firman Allah atau Sebagai penghormatan, Pak. tafsiran, Bang? Iya, yang ngerti. Di situ kan Atau gini kan, aja, Pak. Kalau Abang ngotok di situ, gini aja. Setiap orang sujud artinya dia menyembah. gini Pakat di situ, Pak. Lanjut, Ustaz. kan ada tertulis Ini di Bang, situ. tunggu Bang. Tadi kan sudah aku bilang, saya menguasai Quran dan Bible itu teliti Bang. Ketika saya mengatakan, kan tadi saya sudah bilang, saya membaca bukan hanya teksnya, per kalimat saya tahu maksudnya dalam Quran itu. Makanya saya tadi bilang, Anda kan cuma baca terjemahannya doang. Saya dengan maksud-maksudnya saya sudah baca dengan tafsirannya. Terus Anda mengatakan tunjukkan, sudah saya tunjukkan, kita baca bersama. Sekarang Bang, silakan Anda nanya lagi, seumur hidup bertanya. Silakan. Udah, Gini, silakan. Bang. Gini, Bang. Itu kan tadi ada saya Sudah saya tampilkan datanya. Saya ingin Anda nanya 1000 pertanyaan. Iya, Cepat dulu. Silakan. Iya, Enggak, nanya lagi. ya saya mau nanya, Bang. Apa? Di situ kan tertulis maksudnya sujud menyembah. Nah, kata maksudnya itu Maksudnya sujud penghormatan. Tadi kita baca semua. Ya udah. Nah sekarang semuanya sudah baca. Saya tidak mau eyel-eyelan. Kan saya udah bilang tadi. Kalau ada orang bertanya, saya jawab pakai data. Apalagi saya tampilkan. Maka tugas Anda bertanya lagi yang banyak. Iya, saya mau bertanya, Bang. Itu firman Allah atau tafsiran manusia? Di situ Bukan. tertulis maksudnya. Iya, memang firmannya Allah, sujudlah kamu Adam, cuma dijelaskan. Di situ sama, jangan usah tertawa, nanti kamu saya tantang Biblemu ya.
Pendetamu aja tidak mungkin berani dialog itu. Tapi bukan Kenapa? Kenapa saya selalu mengatakan silakan Kristen kalian bertanya saja. Karena kalau kalian dialog, kalian tidak akan paham Bible. Sedangkan saya paham. Makanya tidak usah tertawa apa yang sudah ada datanya barusan. Nanya yang banyak, silakan. berarti itu tafsiran ya, Bang. Loh, memang benar sama dengan gini tadi. Orang-orang sujud kepada Daud. Coba, apakah Daud itu Tuhan? Tadi, biar kamu tidak salah paham. maksudnya. Tadi saya bilang, ingat loh Bang, di dalam Quran dan Bible, tidak semuanya sujud itu Tuhan. Bahkan Abraham sujud kepada Beni Het. Begitu juga orang-orang sujud kepada Daud. Apakah Daud itu Tuhan? Saya nanya, coba, Daud Tuhan apa enggak? Maksudnya berarti di situ Nah, jawab dulu. Daud dengan Beni Het Tuhan apa bukan? Hah? tafsiran kan maksudnya di situ. Aduh. Di mana? Di sini, Bang. Jujur aja. Silakan. Nanya lagi yang banyak, Jawab silakan. aja. Udah saya jawab pakai dua data. Saya sudah jawab pakai Iya. dua data. Nanya yang banyak. Nanya lagi, nggak bisa. Iya, Nggak bisa ya, harus nanya lagi, silakan. Karena Anda kan ketika saya menjelaskan tentang Quran, di mana tahta di situ, makanya saya kasih perbandingan dalam Biblemu. Apakah Beni Het ini Tuhan? Kenapa kok Abraham sujud? Apakah Daud ini Tuhan? Kenapa orang-orang sujud di hadapannya? Coba jawab dulu itu. Hah? Gimana? Mencret? Bang. Gini, Bang. Berarti yang tadi berarti tafsiran. Jawab, jangan yang tadi, jawab dulu. Silakan. Bang, Apakah Daud kalau orang sudah menjawab berdasarkan Al-Quran, Ustadz Tati ini bukan kaleng-kaleng dia berapa tahun loh di pondok pesantren. Abang kan modal terjemahan. Nah, kalau memaknakan wujud itu adalah mengatakan adalah Allah, coba Bang, buka coba mute-nya Bang. Nah, dari tadi Ustadz Tata sudah menjelaskan, abang ini ngeyelnya minta ampun. Coba Bang, halo. Sama saya aja ini, sudah menceret batu ini kalau sama saya. Halo Bang. Pak Wisdom. Pak Wisdom. Halo. Bang. Halo. Oi. Ketika kita bertanya, bukan memberikan satu kesimpulan. Nah, terserah Abang memaknakan sujud ini menyembah atau mengatakan Adam adalah Allah. Konsekuensinya Daud Allah, banyak Allah di Bible karena banyak yang sujud. 1 Samuel 25, 24. Daud, orang sujud kepada Daud. Coba Bang buka. Silakan Bang. Apa? Jadi gini ya, Bang. Di situ tidak dijelaskan. Oke. Tidak tertulis secara letter leg. Ya nggak apa-apa lah. Itu pandangan apa? Nah, Selesai ya. Tetapi apanya tetapi? di situ ditafsirkan maksudnya sujud menyembah artinya Oke. penghormatan. Nggak apa-apa. Sudah. Nah, silakan Itu Anda tafsir jawab kan? di. Akui dulu itu tafsir. Iya, tafsiran dari Tafsir, ulama-ulama kami. iya. Nah, sekarang Iya. ini bukan tafsiran, Bang. Bukan 1 Samuel 25 24. Ini firman bukan Allah tafsiran lagi, langsung Bang. ya. Ya. Silakan Yang mana, Anda Bang? jelaskan kepada saya 1 Samuel 25 24. Orang-orang 1 sujud Samuel. kepada Daud. 1 Samuel 25 24. Yang kita sepakat 1 ya bahwa Anda Dari tadi dua- mengatakan 1 Samuel pasal 25 ya. Dari 25 23 aja. 24. Dari 23 aja. Silakan. Ingat Ya. sesuai dengan penafsiran Abang bahwa Adam itu Allah. Harus nanti Anda akui juga. Mm-mm. Silakan Bang. Ya, terus di sini pertanyaannya apa ini, Bang? Dibaca Bang. Iya, pertanyaannya apa?
ia sujud pada kaki Daud. Apakah Ya. Daud ini Allah, Bang? Ya, Daud itu bukan Tuhan, manusia. Dia sujud, Bang. Orang ini sujud loh. Bahkan dikatakan di bawahnya, hambamu ini bicara. Hamba dia. Ada hamba Nah, iya. sujud kepada Daud. Pertanyaanku, apakah Daud ini Allah? Silakan, Bang. Jadi gini Bang, jadi orang bodoh lah yang mau sujud kepada Daud itu saja, karena Daud bukan Ini nih, Bang. Tuhan. Berarti Lah, itu mereka lah, kan bukan firman saya. yang berbicara di sini orang bodoh. Lah ya, kalau dia sujud Aku kepada Daud, dia orang ini bodoh lah. kau katakan Siapa Tuhanmu ini Tuhan? orang bodoh. Mana ada Tuhan di Ini situ? firman Itu Tuhan kan loh. Ini firman Tuhan. Bukan tidak semua firman Tuhan, Bang. Wah, dia nggak Dia tahu dia. sujud pada Itu ini kaki ya. Daud. Nggak tahu dia. Itu Kita bukan sendiri firman nggak tahu Tuhan. dia. Anjir, Tuhannya langsung dikudeta. Itu historis, dengar ya Bang, itu historis Ya tentang kenapa kau katakan Daud, Tuhanmu ini orang bodoh? Nabal Ini dan aku tidak terima loh. Abigail. Saya Itu tanya bukan kenapa kau tentang katakan Tuhan. Tuhanmu orang Itu bodoh? Ini historis kakek Tuhan tentang loh. Daud, Nabal dan Ini Abigail. kakek Tuhan, Bang. Ini kakek Tuhan loh. Maksudnya Kenapa kakek kau Tuhan katakan gimana? orang bodoh? Daud kan kakek Siapa Tuhan, kakek Tuhan, kakeknya Bang? Tuhanmu. Kakeknya Tuhan Siapa? kan Daud. Di mana buktinya? Matius Di mana? 1 Iya, nomor di 1, mana tapi jangan ke buktinya? situ. Gimana? Kau jelaskan dulu ini, ia sujud pada kaki Daud. Ini ke Itu- kakinya Daud ini. Itu historis tentang dengar ya. Itu historis tentang Daud Abigail. Itu Bukan tafsiran tentang- atau tipu-tipu, Bang? Lah ini sejarah, Bang. Mana Contoh datanya begini. itu tafsiran atau Contoh tipu-tipu? begini ya. Tunggu dulu, Anda ketika Ustaz Tata Contoh, memberi tafsiran, Anda tolak. Saya tanya ke samamu, itu tafsiran atau tipu-tipu? Itu sejarah, Dijawab dulu, Bang. Bang. Kalau tafsiran tampilkan, Sejarah. tampilkan di mana sejarahnya? Ya sejarahnya Ustaz itu tadi kan menampilkan loh. penulisan ulang Iya, kembali. di mana? Saya tanya samamu, akui dulu. Ini adalah Iya, tipu-tipuan saya padahal, Bo. Ustaz Tata. Mana ada Itu loh. tipu-tipuan saya? Kalau bukan tipu-tipu, Apa mana itu datanya? Ayah, mana Lah, datanya? kamu baca Kalau bukan tipu-tipu. perikopnya, baca perikopnya. Ya sudah tak baca semua satu perikop. Ini ia Iya, sujud itu pada apa kaki Daud. ditulis di situ? Apa Ia ditulis itu sujud perikopnya? pada kaki Daud. Iya, Nah, saya tanya kau udah samamu, baca apa Anda di situ berbicara perikopnya? tadi itu tafsiran atau tipu-tipuanmu? Ini kan sejarah yang Nah, saya tanya samamu ini yang berbicara di sini di dalam kitabmu ini firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? ya bukan firman Tuhan 1 Samuel ini. Bukan firman Ya, Tuhan. bukan Lalu lah. apa ini? Ya sejarah. Sejarah. Makanya kau harus bisa membedakan mana sejarah, mana yang perkataan Tuhan Yesus. Gitu. Mana pula kau katakan perkataan Tuhan Yesus? Lanjut Ustaz Tata. Nah, Sudah Ya. sudah menceret dia. ini saya Intinya Bang ya, kami sudah Nih, menjelaskan. Jadi sujudnya iblis, malaikat itu bukan sebagai penghambaan kepada Allah, penghormatan. Bahkan datanya tadi kan sudah baca bareng. Sujud apa ini? Penghormatan. Kenapa kok ada tafsir di situ? Karena memang supaya manusia tahu. Ya, supaya tahu memang sujudnya mereka ini ke Adam memang bukan untuk penghambaan seperti kita diperintah wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah. Nah, ini sembah penghambaan memang. Tapi kalau kepada selain Allah, misalnya ada ayat sujudlah kamu kepada Adam, maka dijelaskan maksudnya di situ penghormatan, bukan penghambaan. Ya Anda ngeyel silakan. Yang penting saya sudah menunjukkan datanya tadi. Makanya sebenarnya Anda harus nanya lagi yang banyak sampai muntah-muntah nanti ya. Tapi kalau di 1 Samuel 25:24 Ustadz ini menghambakan. Nanti bawahnya hambamu ini berbicara.
Nah kalau kita kan bukan penghambaan, tetapi penghormatan. Di dalam Bible-nya ini dijelaskan ia sujud kepada kaki Daud serta bertanya, aku sajalah ya Tuanku. Dipanggil Tuhan dia. Kalau LAI ya, versi LAI. Dan menanggung kesalahan itu, izinkan hambamu ini berbicara kepadamu. Nah dia hamba dengan Tuhan. Artinya, Daud ini Tuhan. Inilah kelicikan Kristen. Begitu Al-Quran dibahas, tidak ada yang dibiarkan lepas. Begitu Bible dibahas, wah langsung lumpuh otaknya. Assalamualaikum Bang Kores. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Udah. Waalaikumsalam. Ya. Epiun, selamat pagi. Epiun. Ya, Epiun, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mau bertanya apa Kristen. itu? Saya Kristen. Muslim, Bang. Muslim. Oh, Saya mau bertanya. Ya, mau bertanya apakah benar itu takdir itu bisa dirubah? Ya itu ya, aja. oke, sudah. Oke, siap. Apakah takdir Lanjut, itu Ustaz. bisa Apakah takdir itu bisa dirubah? Ar-Rod ayat 39. Yamhullahu ma yasa wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Memang Allah yang menghendaki semuanya. Wa ma min ghaibatin fis sama'i wal ar illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sudah Allah tentukan. Lalu setelah ditentukan apakah bisa dirubah? Bisa. Ar-Rod ayat 39. Allah berkehendak tergantung dia. Apakah dia menghapusnya, merubahnya atau tidak? Wong dia kuasa. Terserah beliau. Gitu ya. Oke. Makanya kata ulama itu doa-doa atau sholawat. Ya. Makanya ada doa itu gini, ya Allah, kalau memang rezekiku jauh, dekatkanlah ya Allah. Kayak gitu itu. Berarti kan pingin, kalau memang takdir saya ini rezekinya jauh ya Allah, dekatkan ya Allah. Kan Allah berkehendak. Kalau beliau mau mendekatkan, dekat. Gitu. Oke, silakan. Silakan Pak Ulis. Mau bertanya lagi, silakan Bang. Kok Bang? Pak Ulis. Iya, aku pingin Bang Ustadz Tata ceramai saya tentang Al-Ankabut 46 kah? Ambil susunya Dibaca saja, nanti saya jelaskan. Langsung yang tidak paham apanya, nanti saya jelaskan. Apanya? Pak Ulis. Ibadahnya kami berserah diri itu merujuk kepada Tuhan saya dan Tuhan Abang atau Tuhannya alul-alul kitab saja itu Bang? Lanjut Bang. Gabriele, susunya. Oke. Jadi semua utusannya Allah itu adalah semua utusan Allah mulai sampai Nabi Muhammad itu diutus oleh Tuhan yang sama. Qulu amanna billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, katakanlah Muhammad qulu, katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Isa, Yakub, juga nabi-nabi yang lain seperti Musa, Isa. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan semua para nabi. Mereka mulia di sisi Allah. Karena memang Abraham punya dua putra, Ismail dan Ishak. Tidak mungkin kan Abraham memperkenalkan Tuhan yang beda. Ingat ya Ismail ya, Tuhan kamu Allah. Ingat ya kamu Ishak ya, Tuhan kamu Yahweh. Gak ada. Abraham selalu mewasiatkan
bahwa menyembah Allah. Mana datanya? Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya, innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya. Demikian juga Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilih agama ini untukmu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ya, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Yakub berwasiat, wahai anak-anakku, siapa yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ilaha wahida, yaitu Allah yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua muslim berserah diri kepada Allah. Itu. Jadi Tuhan yang sama, karena memang Nabi Muhammad keturunan dari Ibrahim, Muhammad bin Abdullah, Abdul Muthalib, Hasim, Adi Manaf, Qusay bin Kilab, Murraka, Ablu, Aigoli, Fihir, Malik, Inana, Hujaimah, Mudrika, Ilyas, Mudon, Nijar, Ma'at, Adnan, Ud, Mukawim, Nahur, Tiraya, Rub, Yasjud, Nabit, Ismail bin Ibrahim bin Tariq bin Nahur sampai ke Adam. Satu keturunan udah itu para nabi itu. Makanya kata Rasulullah, semua para nabi ini bersaudara. Sedangkan saudaraku yang paling dekat Nabi Isa, Yesus. Kenapa? Karena setelah Nabi Isa, apa ini? Karena setelah Nabi Isa langsung Nabi Muhammad. Makanya yang paling dekat adalah saya. Saudara saya yang paling dekat ya Nabi Isa. Karena Nabi Isa Nabi nomor 24. Nabi Muhammad 25. Langsung gitu ya. Oke. Di kesimpulannya di situ maksudnya saya, pertanyaan saya, Tuhan abang dan saya itu beda atau enggak seperti itu? Loh, kalau dengan Kristen beda. Kalau dengan Tuhannya gini. Kalau dengan Yesus sama. Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Markus 12:29. Saya Tuhanku Esa juga, Qul huwallahu ahad. Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat, Allah yang tidak bisa dilihat, Yohanes 5:37. Islam Allah yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103. Nah kalau Kristen beda, wong Kristen Yesusnya yang dituhankan juga. Ya beda. Silakan Ini siapa? Pak Ulis. Oh ini ada Bu Kermi, Kermi ini ya, Kermi apa? Bu Kermi sama? Ah. Mungkin tuanya belum habis ini. Gimana Pak Ulis? Gini bang, poinnya sudah kutangkap. Teks Al-Quran mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku adalah satu, tapi ada juga narasi yang mengatakan Tuhan itu berbeda. Gitu aja bang yang sudah kutangkap bang. Makasih bang, makasih. Betul. Ya, tapi kalau dalam Islam gak ada mengatakan, gak boleh mengatakan Tuhannya para nabi beda, gak ada. Murtad kalau ngomong gitu. Karena Tuhannya para nabi itu sama, yaitu Allah. Semua para nabi. Mereka ini diberi di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua utusanku, kata Allah, aku utus mereka agar supaya memperkenalkan kepada umatnya tiada Tuhan selain Allah. Jadi sama, wahai Musa, wahai Yesus, wahai Muhammad, kamu saya utus, kenalkan Tuhan itu aku. Ya dikenalkan. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah seriwil Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, Allah itu Esa. Sama, memang tugasnya para nabi itu ajaran inti, tauhid, memperkenalkan keesahan Allah. Makanya dikatakan hukum yang utama. Kalau dalam Islam pertama kali diberikan dulu kalimat hukum utama ini apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, karena ini ajaran inti para nabi. Gitu. Silakan Kermi.
Siapa sih? Kermi ya? Jadi gini bang. Oke. Sebentar saya sedikit lagi. Maksudnya saya gini, saya berpedoman kepada Al-Ankabut 46 bahwa Tuhan kami dan Tuhanmu, bahwa dalam perspektif saya itu merujuk kepada saya juga. Tuhan saya dan Tuhan abang itu adalah satu. Tetapi kalau ada narasi abang yang mengatakan Tuhan saya itu Yesus, sementara abang belum betul-betul memahami dan mengenal itu siapa dia, itu tergantung dari abang saja. Saya nggak bisa membantah itu narasi abang. Yang saya tahu persis, Al-Ankabut 46 itu menyatakan bahwa Tuhanmu dan Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu. Berarti yang saya paham di situ, Tuhan saya dan Tuhan abang itu adalah satu. Kalau abang mengatakan Tuhan saya Yesus, berbeda dengan Tuhan abang, it is no problem for me bang. Oke, thank you bang. Oke. Ya makanya bedanya gini, kalau saya persis Yesus, tidak menyekutukan Allah. Tuhan itu ya satu, Allah doang. Yesus sama. Tapi ada orang mentuhankan Allah, tapi Yesus juga sebagai Tuhan. Ini namanya musyrik. Disekutukan. Yang seharusnya satu-satunya Tuhan itu Allah doang, kata Yesus. Sama dengan gini, Nabi Muhammad mengatakan Tuhan itu satu, yaitu Allah. Kok saya mengatakan Nabi Muhammad juga Tuhan? Nah, saya musyrik saya. Sama dengan gini, Yesus mengatakan Tuhan itu Allah satu-satunya. Kok saya mentuhankan Yesus juga? Musyrik namanya. Gitu. Terus kata abang, abang kan tahta kan tidak kenal Yesus. Saya kenal banget. Dia seorang nabi, utusan, penyampai firman, memperkenalkan Tuhan itu Allah. Matius 15:24, Yohanes 3:34, Yohanes 12:50, Yohanes 15:15, Yohanes 17 ayat 8, dan Markus 6 ayat 4. Jelas saya kenal banget tentang Yesus. Bahkan saya nanya, berarti itu yang mengutus kamu siapa Yesus? Allah Bapa. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Yohanes 5:37. Lah emangnya siapa Bapa itu Yesus? Tuhan langit dan bumi. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi kamu bukan Tuhan. Ya bukanlah. Mana ada Tuhan bertuhan. Gitu. Jadi saya kenal banget gitu loh. Oke bang, saya menanggapi apa yang abang katakan itu. Menurut saya konteks Yohanes 16 ayat 2 dan 3 di situ dikatakan begini, engkau akan dikucilkan dan dibenci oleh karena namaku. Bahkan setiap orang yang membunuh kamu, mereka menyangka mereka berbuat bakti kepada Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka belum mengenali baik Bapa maupun aku. Konteksnya itu di bawah itu bang, mereka belum mengenal baik Bapa maupun aku. Hanya itu aja yang aku bisa katakan bang. Selamat siang waktu Papua. Selanjutnya aku mendengar. Iya. Makanya kalau ingin mengenal siapa Bapa, siapa Yesus, nanya ke Muslim, dijawab. Siapa itu Bapa? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Siapa itu Yesus? Nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugas Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Kenal banget umat Islam. Kalau Bu Kermi ini udah kenal Yesus dia. Ya, Kermi. Coba tanya Kermi coba. Kermi, apakah kamu mengenal Yesus, Kermi? Tidak, aku mau menjawab tentang ini tadi. Tentang Abraham ya, tentang Tuhannya Abraham. Oke, Abraham memang betul mengajarkan Tuhan yang sama kepada anak-anaknya. Tetapi coba dulu buka di Kejadian 16, di mana di situ ada tentang Hagar. Hagar ini adalah istri kedua Abraham. Coba dulu dibaca ya, Kejadian 16. Ya kenapa itu? Ya. Ya, Kejadian 16, mari kita sama-sama membaca. Di situ diceritakan. Oke, ya. Oke, saya baca. Oke. Di Kejadian 16 kita mulai dari ayat 3 ya. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan.
lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya akan menjadi hakim antara aku dan engkau," kata Abram kepada Sarai. "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Kisur. Katanya, "Hagar, Sarai, di manakah datangmu?" Dan aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, ya di sini malaikat Tuhan ya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El-Roi," sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Laharoi. Nah, pertanyaannya sekarang, El-Roi itu apa? Malaikat Tuhan yang menjumpai Hagar di padang gurun disebutnya dengan sebutan El-Roi. El-Roi itu artinya apa? Gini, oke. Jadi gini ya, inilah perbedaan antara Nabi Muhammad yang keturunan dari Ismail dengan Ishak yang keturunan dari Sarah. Kalau Hagar, walaupun dia budak, tapi dia putri raja yang diberikan kepada Abraham. Dan dia orang yang sangat sabar. Makanya ketika Sarah ini kan orang dengki kan. Jadi iri, dengki. Ya wajar orang Seriwil dengki-dengki orangnya sampai sekarang. Kalau dari Hagar, Ismail orang yang sabar. Makanya ketika kalau saya baca sejarah ya, tiba-tiba atas maunya Sarah, Sarahnya orangnya dengki, pembenci. Dulunya disuruh ambil budak Hagar. Ketika punya anak sendiri dia diusir, cemburu dia. Padahal dia sendiri yang memerintahkan. Sampai kalau saya baca sejarahnya Hagar, kasihan saya itu. Apa kata Hagar ketika di antara Sofa Marwah itu, yang di Arab, "Wahai suamiku, kamu akan meninggalkan aku dengan bayi ini di sini." Ibaratkan kok tega banget gitu loh. Tapi Hagar apa yang dikatakan? "Ya sudah suamiku, kalau ini memang kehendak Allah, akan saya terima perlakuan ini." Memang Sarah kan benci orangnya. Tapi dari kesabarannya Hagar, muncul Nabi yang paling baik sifatnya. "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Telah ada pada Rasulullah tauladan yang baik. Beda dengan Sarah yang dengki, iri hati, dengki. Akhirnya orang-orang Seriwil sampai sekarang sifatnya dengki. Sampai kata Yesus, "Hai kamu orang Seriwil, ular-ular beludak." Coba baca Matius 23 ayat 30. Dan berkata, "Jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu." Yesus benci ke orang Seriwil itu. Karena suka membunuh para nabi. Zakaria dimutilasi, Yahya dibunuh, nabi-nabi yang lain dibunuh oleh Seriwil. Ya, bahkan Yesus sendiri mau ditelanjangin. Ya, mau ditelanjangin oleh mereka. Akhirnya Tuhan ini murka. Ya, coba baca
2 Samuel 24 ayat 1. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang seriwil. Lalu di dalam Yehezkiel ya, di dalam Yehezkiel ayat ayat 21 25 apa? Dan hai engkau raja seriwil, orang fasik yang durhaka, yang saatnya sudah tiba. Dulu aku tinggikan kamu, sekarang kamu rendah. Dan bangsa yang dulunya rendah akan kubangkitkan menjadi tinggi dari saudaramu. Maksudnya apa? Ishak dengan Ismail kan bersaudara. Dari Ishak, setelah Yesus mau dibunbun, Tuhan murka. Sekarang kalian rendah. Aku akan meninggikan di Arab. Karena ada keturunan Ismail di sana. Akhirnya, di dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan akan diambil daripada Musriwil, akan kuberikan ke bangsa lain. Ya, keturunan Ismail. Ya, kenapa? Karena mereka sombong. Yesaya 29 ayat 20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang penyemooh akan habis, dan semua orang berniat jahat akan dilenyapkan, termasuk Seriwil ini. Ya, Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Jadi awalnya ya, keturunan Ishak ini mulia, tapi karena ngeyel-ngeyel keturunannya dari Yakub, akhirnya Tuhan benci ke mereka. Maka diberikan kepada keturunan dari Ismail yang sabar seperti ibunya. Hagar itu sabar banget. Kalau Sarah iri hati, wajar Seriwil sampai sekarang. Kita saja, jangankan manusia, seluruh dunia membenci Seriwil. Bahkan TikTok saja, kalau kita nyebut nama Israel, kena banned. Apa kata TikTok? Jangan kamu nyebut Yahudi, Wahyudi saja, atau Israel. Kenapa TikTok? Aku benci. Coba, bukan cuma manusia, TikTok lo benci. Karena dia keturunan Sarah. Gitu. Ya, silakan. Ya. Oke, maksud saya bacakan tadi Anda tidak paham ya. Jadi yang mau saya kasih tahu di situ, Hagar menuhankan malaikat Tuhan yang menjumpainya di padang gurun. Ya, itu yang ada Elroy itu. Gini loh. Tunggu. Orang Seriwil menyebut Allah itu pakai sebutan Eloah, Elohim, El Shaddai. Sudah jelas. Yahweh, itu sebutan untuk Tuhan. Jadi bukan hanya Jadi orang-orang Seriwil kalau menyebut Tuhan El Shaddai, El Roy, Yahweh, bahkan Yud He Vav He, itu sebutan untuk Tuhan. Coba nanya ke Galvin. Jadi El ini sebutan untuk Tuhan Abraham, seperti Emmanuel, ya, El Shaddai, El Rai, itu sebutan untuk Tuhan. Gak bisa. Jadi jangan dikira berarti Tuhannya Abraham, Elohim. Tuhannya Hagar, El Rai itu. Itu sebutan untuk Tuhan. Memang orang Seriwil menyebut Tuhan El Shaddai, El Rai, Yahweh, Emmanuel. Ya, itu sebutan itu. Kalau ada El itu Tuhan. Kermi. Ada burung yang disebut El Roy. Anda itu. Ya, malaikat Tuhan yang di padang gurun yang disebut El Roy oleh Hagar. Jangan ngarang. Gini loh. Abraham itu tidak sebotol kamu, Kermi. Ya, Abraham ini memperkenalkan Tuhan kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Tidak mungkin. Ya, Abraham itu tidak sebotol kamu. Ya, tidak sebotol kamu Abraham itu. Ya, Abraham memperkenalkan Tuhan sama kepada istrinya. Tidak mungkin. Ingat Sarah, Tuhanmu si A. Kalau Hagar Tuhannya B. Gak ada. Ya, Abraham ini memperkenalkan Tuhan ke istri-istrinya Tuhan yang sama. Tidak mungkin. Sarah Tuhannya B ya. Kalau Hagar Tuhannya C ya. Gak ada. Hagar ya. Apa? Hagar
Apa? Makanya seharusnya kamu perkuat aja jual kuat, jangan menjadi pendebat. Goblok, kalian Tua semua dijual, sesat, naik mau debat-debat. Sesat bodoh kalian. Ya apa arti Elroy? Ya apa artinya Elroy? Ya apa artinya Kermi? Apa artinya? Malaikat Tuhan di padang Ya gurun apa disebut artinya Hagar Elroy? Kamu baca. Apa artinya? Ya apa Malaikat artinya? Tuhan di padang gurun dituhankan sama Oke, oke. Sekarang gini ya. Bang Tata, Bang Dalbo, aku closing statement, aku mau pamit dulu. Iya ya kan. Gini, setelah saya membaca Quran dan membaca Bible, sampailah kepada kesimpulan bahwa tubuh saya dan tubuh Bang Tata dan Bang Dalbo berasal dari ibu bapak yang berbeda, tetapi jiwa saya, jiwa Bang Dalbo dan jiwa Bang Tata berasal dari Tuhan yang sama. Sekian dan terima kasih perjumpaan saya dengan Bang Tata dan Bang Dalbo. Semoga Bang Tata dan Bang Dalbo sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Siap. Wah, luar biasa kata-katanya. Berasal dari rahim yang berbeda, tetapi jiwa berasal tempat yang sama, tetapi akan kembali tempat yang berbeda. Luar biasa nih. Berasal tempat yang sama, kembali tempat yang berbeda. Oke, thank you Bang. Mantap. Thank you Bang. Oh, ya Thank you, betul, Bang. karena Terima kasih, Bang, ya. kalau di Islam Bang kan jelas. Jadi semua bayi itu fitrah, artinya suci. Nah ketika nanti dia bertumbuh, dia memilih jalannya sendiri. Abang memilih jalan kiri, saya memilih jalan kanan. Nah kita awalnya berasal satu. Oke Bang. Dari sosok yang sama kita berasal. Nah tetapi ingat kita akan kembali tempat yang berbeda. Oke Bang, saya kesimpulan saja, biarlah surga diciptakan untuk Abang, neraka diciptakan untuk saya, biar neraka ada isinya Bang. Gitu aja Bang. Makanya saya berupaya untuk mendamaikan Abang dengan Bible. Mendamaikan Abang dengan Yesus, supaya Oke, tidak Bang. Thank you, dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Ya, Oke Bang, makasih Bang, makasih. Kita santai aja. Bang, Siap, kita pakai room ini untuk silaturahmi, bercanda, tertawa, sekalipun Betul, ada kata-kata yang menyakitkan, bersihkanlah itu dari dalam hati. Oke Bang? Paulis. siap. Paulis. Aduh, Menangin- Bang Miftah Paulis. lagi. Paulis Bang pernah Miftah, nginjak aku mau- puntung. Enggak, aku mau sedikit kabur aja. ini, Bang Miftah. Enggak, Paulis pernah nginjak puntung rokok enggak? Waduh, kata orang bijak begini, surga ada di bawah telapak kaki ibu, tetapi jika ibu injak tai maka surga bau tai. Enggak, maksudnya gini loh, Paulis. Pernah saya injak itu Bang, sakit sekali. Iya. Kita nginjak-nginjak puntung rokok aja loncat gitu loh. Apalagi api Betul, neraka, betul. Paulis. Panas, panas. Oke Bang, oke Tapi, Bang. tapi kalau di Islam, Bang, memberikan satu perumpamaan seperti itu masuk akal loh, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Itu masuk akal loh, sejalan dengan pemikiran sehat. Tetapi kalau di Kristen, surga ada di bawah telapak kaki anak. Ini gimana ya ceritanya? Surga di Kristen itu surga ada di bawah telapak kaki anak. Aku Herman loh, pusing aku pikirkan itu. Gimana ya? Kadang-kadang aku Herman juga itu Bang Dalbo. Ya oke nggak apa-apa. Sambil canda-candaan, walaupun Oke, itu Bang kenyataan. Darbo. Ya siap. Oke Bang, sering saya katakan kepada semua room yang saya injak, room saudara-saudara saya yang muslim, jika data itu memang betul-betul ada sebuah kebenaran, tampilkan saja, bacakan saja, sampaikan saja kepada saya, sekalipun itu menyakitkan hati saya, karena lebih baik aku disakiti daripada aku menyakiti. Demikian Bang Betul. Darbo. Oh salah lagi itu.
Gini bang, lebih baik mendengarkan kabar yang menyakitkan tetapi menyelamatkan kita daripada Oke, kita oke, mendengarkan oke. kabar baik tetapi menyesatkan kita. Wah, itu mantap kan? Asik. Asik tuh bener Bu. makanya kan yang sering kali terdengarkan di gereja kabar baik masuk surga. Nah, ketika dihadapkan dengan kaum muslimin bertanya bagaimana cara kalian menyembah kepada Tuhan, bagaimana cara kalian masuk dalam kerajaan Allah, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Coba Islam ditanya bagaimana cara umat Islam masuk dalam kerajaan Allah, maka kita harus tunduk patuh kepada Allah. Nah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Nah, ketika kita taat, tentu kita melakukan satu ritual yang namanya ibadah sholat. Wa aqimis salata li zikri, mendirikan sholat untuk menyembah kepada Allah, ya kan? Oke, Keren. kita sapa dulu. Masih ada pantungnya. Memang saya juga nggak bisa kehabisan pantung ini bang. Udah lah Bang. Jangan dihabiskan semua, masih ada hari besok Oh Bang. iya, siap. Ya, oke. Oke, aku pamit ya Bang Tata, Bang Dalbo, Siap. semua. Siap, Mohon Bang. maaf jika ada kata-kata yang salah ya, Bang Tata, Bang Ya, Dalbo. sama-sama bang. Oke, thank you. Siap. Selamat pagi. Salam sama keluarga. Oke Pak Epata. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau dialog? Mau bertanya? Dua-duanya boleh? Silakan Ustaz. Dua-duanya boleh. Syaratnya jadi manusia sejenak. Kalau mau bertanya silakan Ustaz. Ya udah, kalau mau dialog apa yang dikuasai dalam Bibelnya? Milih sendiri, silakan. Kan ini Kumal Islam. Jadi kita tanya tentang ketuhanan. Kan Ya, Tuhan silakan. Islam katakan enggak, saya kasih waktu lah. Islam katakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam Tauhid dan Al-Imran. Pertanyaan saya Ustaz, kenapa dalam An-Naml 91 aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah, dan dalam Yunus 90 dikatakan tiada Tuhan selain Tuhan Bani Israel. Kenapa tidak langsung disebutkan di situ? Kan tadi dikatakan tiada Tuhan selain Allah. Kan Ustaz tadi framing asumsi bahwa Tuhan dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad itu sama Allahnya. Tapi dalam Al-Quran sendiri menulis tiga hal ini. Tiada Tuhan yang disembah selain Tuhan Allah. Tiada, aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah. Berarti sudah dua. Yunus 90. Tiada Oke, Tuhan. sudah ditangkap oleh Ustaz Tata, silakan. Kalau Anda mengatur Tuhan di Bible, jangan atur Tuhan di Al-Qur'annya. Silakan Ustaz. Oke. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah berdoa tentang Mekah. Tuhannya Abraham sama dengan Tuhannya Isa, Yakub. Nabi-nabi seriwil sama, yaitu Allah. Surat Al-Baqarah 133. Nabi Ibrahim pernah berdoa, wa idja'alnal baita masabatan linnas wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, berilah keberkahan ke negeri ini ya Allah. Akhirnya Arab diberkahin oleh Allah. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, dikhususkan, aku diperintah untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Allah, Tuhannya Abraham maksudnya. Sama dengan ketika Allah mengutus Nabi Seriwil, Kejadian 33 ayat 20, Keluaran 24 ayat 10. Ya. Apa bunyinya? Dan ia mendirikan mezbah di situ dan menamainya Allah Isriwil. Emangnya Allah itu hanya untuk Seriwil, bukan untuk seluruh dunia? Kan tidak. Kenapa kok Allah Seriwil? Untuk memuliakan Seriwil zaman itu, sebelum Allah murka ke mereka. Nah, ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, pindah lagi. Wong Seriwil itu ditinggalkan oleh Allah.
Dulunya ketika dimuliakan, Allah Sriwil. Karena mereka ditinggalkan, tongkat kerajaan akan kuambil daripadamu Sriwil, akan kuberikan kepada bangsa lain, yaitu Mekah. Beda lagi Tuhan negeri ini, yaitu Allah. Kalau dulu Allah Sriwil, jadi maksudnya penghususan itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kalau Anda mengatakan berarti Allah negeri Mekah doang tahta. Bagaimana dengan Kejadian 33:20? Berarti Allah Sriwil doang. Gitu. Terus di dalam surat Yunus, Allah Sriwil dalam Al-Quran karena itu menceritakan tentang Musa. Baca konteksnya. Musa mengatakan, aku akan menyembah Tuhannya Sriwil. Karena memang ketika nabi-nabi Sriwil selalu mengatakan Allah Sriwil. Makanya dalam Al-Quran karena itu menceritakan tentang Musa dan Fir'aun, ya sama, ada masalah. Allah Sriwil gitu. Gitu. Terus apa lagi? Bertanya seumur hidup. Silakan. Macet. Ustaz, kita bahas dalil per dalil, Ustaz, jangan melebar. Ini kan saya tanyakan tadi, kenapa kan tiada Tuhan selain Allah? Asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa di An-Naml 91 tidak langsung disebutkan di Oke, situ? sudah. Kenapa kau tiada Tuhan selain Allah? Itu supaya kalian tidak menyembah manusia. Sekarang gini ya, ada orang menyembah pohon beringin. Apakah itu Tuhan? Ya, apakah itu Tuhan pohon beringin? Bukan. Ada orang menyembah api. Tenang. Seumur hidup tak kontrak kamu bertanya. Bahkan andaikan saya nanti tak gaji kamu 1 juta setiap bulannya ya, tapi bertanya setiap ketemu saya. Ya. Ya makanya diem. Nanti tak gaji nanti per bulannya 1 juta. Tenang saja. Ya. Jadi gini. Kenapa kok ada kalimat? Nah, ini mau bertanya bagaimana nih? Saya kontra sudah bertanya kamu. Ya. Kesurupan. Nah, jangan, tidak ada kesurupan. Kalian pakai akal. Kan tadi katakan tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Kan sudah dijawab, Pak. Kan mau tak jelasin? jawabannya mah. Iya, ini mau tak jawab ini. Ya, oke. Bisa ditutup dulu? Ya, oke. Jadi jangan diganggu. Wong cuma bertanya doang. Tak jawab pakai Quran dan Bible ini, ya. Jadi gini, kenapa dalam syahadah, ya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya apa? Karena di bumi ini macam-macam orang itu. Ada yang menyembah berhala. Dikira Tuhan berhala itu. Ada yang menyembah anaknya manusia, Maria misalnya. Dijadikan Tuhan, padahal bukan Tuhan. Ada yang menyembah api. Dikira api itu Tuhan. Makanya Islam datang. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi yang kamu sembah-sembah ini, pohon beringin, berhala, anaknya Maria, itu bukan Tuhan. Lalu siapa yang Tuhan tahta? Allah, illallah. Ibaratkan gini loh, la ilaha illallah itu ada 2 kalimat. Yang pertama nafi. La nafi itu mentiadakan. Jadi berhala bukan Tuhan. Pohon beringin bukan Tuhan. Anaknya Maria bukan Tuhan. Bukan itu. Mentiadakan. Illa menetapkan. Berarti tata kalau ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, siapa yang Tuhan yang sebenarnya? Illallah. Ya sama dengan gini. Di Komal ini Baal ngaku ganteng, Usan Miftah ngaku ganteng, Bang Dalbo ngaku ganteng, Kores ngaku ganteng. Saya datang. Tidak ada yang gitu. Paham kan? Berarti cuma saya yang ganteng, yang lain ngaku-ngaku. Tidak ada yang ganteng illa kecuali tahta. Nah, berarti cuma saya yang ganteng. Gitu itu maknanya. Jangan ngeyel, Bang. Kalau saya masuk, Abang menceret batu Allah, lagi. saya tanya. Enggak, takkan Allah itu nama Tuhannya Islam. Saya jawab tidak betul enggak? Oke. Betul.
Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah firman Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak betul. Iya. Terus kata Yesus, Nah, jawab tuh. Lukas 2 ayat 16. Semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Yohanes 17 ayat 3. Dengarlah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah. Markus 12:29. Hukum yang terutama, dengarlah firman Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Keren Yesus, ikut-ikutan saya mentuhankan Allah. Itu, ayo. Apa lagi? Silakan. Bang Dalbo, kalau kasih naik atau mungkin mau gentle ditanya. aja. Jangan dimutuin. Mungkin mau ditanya. Nah, saya tanya, Allah kan itu nama Ya, Tuhannya kan Islam. sudah Berkata. bertanya, kan sudah bertanya dijawab. Mungkin kamu giliran kau yang Bukan ditanya. pertanyaannya ngibul-ngibul. Biar juga TK bisa jawab Ya, pertanyaan jawab nanti saya begitu. coba. Yang kan ditanyakan Apakah kamu tadi, nggak tiada ngibul? Iya kan sudah dijawab. Coba. Iya, iya, nggak apa-apa. Coba, saya bisa bertanya juga. Pertanyaan yang sama. Nah, jawab dulu nih. Tunggu dulu. Bisa saya bertanya, saya pakai data loh. Di dalam Al-Quran ada 3 Tuhan juga. Enggak mau ditanya. Dalam Al-Quran ada 3 Tuhan. Iya, oke. Bertanya lagi. Pertanyaan ketiga. Silakan. Pertanyaan ketiga. Nggak usah pertanyaan 3, ini satu aja. Oh, berarti mau ditanya. Baik, aku tanya. Oke. Saya tanya. Yohanes 20 nomor 17. Kata Yesus, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Allahku dan Allahmu. Pertanyaannya, ini Bapak ini siapa? Allah ini siapa? Silakan. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Allahku dan Allahmu. Nah, pertanyaannya, Bapak ini siapa? Allah ini siapa? Karena ingat, Bapak itu ada juga Paulus ngaku Bapak yang ada di dalam diri Yesus. Silakan Bang, dijawab. Yohanes 20:17. Ya, sebelum saya jawab, berarti kita pegang. Ya, saya jawab ini. Iya, dijawab aja kan sudah dijawab oleh Ustaz Tata. Giliran kau Saya sudah menjawab. jawab. Saya jawab, berarti kita Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Allahku dan Allahmu. Silakan. Bapak ini siapa? Allah itu siapa? pertanyaan itu. Tapi kita ambil Kapan jawabnya? Kapan jawabnya? Saya nggak mau ambil kesimpulan nanti di kitab Bagaimana? saudara. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Allahku dan Allahmu. Bapak ini siapa? Allah ini siapa? Silakan. Ya, saya jawab. Kenapa takut kau? Kau bet-bet orang. Pengecut memang naikkan Kan sudah orang. dijawab. Kan sudah dijawab. Silakan. Bertanya itu mendengar. Ya, saya jawab, tapi Apapun kita- jawabannya itu konsekuensi bertanya, Bang. Apapun jawaban orang lain, kau terima atau tidaknya, diam aja. Kalau tidak sesuai, diam aja. Karena posisi bertanya. Begitu juga Dalbo kalau bertanya. Ketika kamu menjawab, saya terima. Nah, di dalam Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, dan Allahku dan Allahmu. Pertanyaanku, Bapak ini siapa? Allah itu siapa? Yohanes 20:17. Gitu loh. Silakan dijawab. Saya tidak akan protes kalau kamu sudah jawab. Silakan. Ya. Saya jawab ya. Tapi kesimpulannya dulu berarti memang tuannya Islam ada 3. Astagfirullah. Itu namanya menuduh. Silakan dijawab aja. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu. Saya katakan, Bang Suma juga seringkali menyampaikan bahwa Kristen ini ketika ditanya Bible lumpuh otaknya. Ini data loh. Yohanes 20:17, aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pertanyaanku, Bapak ini siapa? Allah ini siapa? Silakan. Silakan, Pak. Lumpuh. Silakan, Bang. Anjir, Kristen cari remis, anjir. Kristen cari remis. Iya, saya jawab lah. Iya, Kenapa? dijawab. Makanya Dijawab saya dulu. tanyakan. Ya, saya dijawab dulu. Kalau mau Makanya mengambil saya selalu kesimpulan, tanyakan. jawab dulu. Ya, saya Dijawab jawab dulu ini. lah. Iya, silakan. Ya, kesimpulannya tuannya Islam juga 3. Astagfirullah. Cari Enggak ada remis, Tuhan Kristen Islam cari tiga. remis.
Tritunggal dalam Islam itu dipakai cebok, tahu nggak lu? Cebok kalau nggak ada air di Islam batunya Maju, 3. maju. Itu Tritunggal. Hakikatnya batunya 3, Tritunggal itu. Iya, tapi Jadi yang 3 itu dalam Islam dipakai cebok tai gitu loh. Islam bisa dia akan menghapus dosa batu. Batu hitam itu akan menginjak-injak batu penjuru, tahu nggak lu? Batu hitam itu akan menginjak-injak batu Menghapus penjuru dosa sampai akhir kiamat. Tidak bisa dosa menghapus dosa. Bahkan itu batu Apalagi hitam dosa bisa besar, membuat dosa. mukanya Apalagi Yesus dosa. berdarah, tahu nggak lu? Jawab dulu. Nggak perlu dijawab, aja dikata-katain aja ini agama menderita. Oh, lu Jawab dibuatkan dulu. menderita Batu kok. Iya, itu jawabannya ada di Yesaya itu. Nabi lu itu dicipok-cipok batu itu supaya bisa ngapus dosa. Jadi Tuhan kalian itu setara batu, tau nggak? Tapi batu di Islam dipakai cebok. Jadi kalau bahas Batu bisa Tritunggal di ngapus Islam dosa, dipakai Allah. cebok, di Yahudi juga bisa itu ngapus dosa. Makanya bingung orang-orang. Makanya bingung orang-orang Yahudi sama orang-orang Islam ini batu kok bisa. pakai batu aja ya. Batu itu ya, perbuatan kita kepada batu itu bisa menghapus dosa. Kenapa Kristen harus menuhankan Tuhan berkelamin yang mati baru bisa ngapus dosa? Itu kan kegoblokan yang hakiki itu. Makanya di Uganda pada makan padang rumput sama tanah di sana. Gitu, lanjut. Siapa yang bobrok? Botol Umi. Lihat Uganda itu. Gereja sama WC nggak ada bedanya dari tanah liat. Sekarang Lihat Uganda. batu bisa menghapus Lihat dosa. Uganda itu. Tapi Allah tidak bisa menghapus dosa, apalagi dosa Lah, musuh. Tuhan lu aja masuk neraka karena Tuhan kami, Tuhan lu itu. Kenapa? Karena nggak diampuni dosanya. Enggak, Tuhan kalian, Yesus itu akan berantem sama Kristen di neraka, kata Tuhan kami itu. Syukurin. Allah di neraka. Loh, yang masuk ke dunia orang mati di ospek siapa? Siapa yang jawab? Ayo, dijawab dulu dong. Masa malu Tuhannya masuk ke dunia orang mati? Masa malu? Aku enggak, iya loh. Kisah para Apostolos 14:31, Tuhannya di antara orang mati, gitu dibilang. Apa lalu ini? Kok malu Tuhannya di antara orang mati? Lihat Tuhan lu itu ya, Tuhan lu itu di hari penghakiman masuk neraka. Ketika di dunia nggak bisa beli rumah, Tuhan apa ini? Masa Tuhan jadi pria gagal? Oh, orang hilang. Oh, ada. Gue bubukin berhala turret di Mobile Legends sambil bubukin berhala Tritung di TikTok. Mantap. Ya, baca buku yang 471. Oh, Nah, kalian baca itu. Yesaya 6 nomor 6. Kenapa sih takut banget baca itu? Kenapa? Buat gua aja sini kitabnya lah. Kalau nggak mau baca. Wah, hilang deh. Mana dia? Hilang dia. Makanya jangan mulai, bre. Jangan mulai. Tuhan kalian itu kalau dibandingin sama Islam itu jatuhnya ke batu, tahu nggak? Setara batu Tuhan kalian itu. Jadi jangan mulai, ya. Malah langsung cabut. Kenapa sakit hati? Nggak sengaja itu loudspeaker, jadi satu RT Kristen dengar di sana. Evata naik lagi sini, Evata. Belum puas loh gua. Ini apa memberikan kabar baik tentang Kristen itu seperti apa Tuhan ya? Ada. Tentang Kristus. Evata. Silakan, Pak Koret. Itu Mana? naik lagi deh, Pata. Jangan ditolak deh. Sini lo naik lo. Ayo lo. Kita lihat Tuhan mana yang gagal jadi Tuhan gitu. Kita lihat. Kalian kan sering bilang nabi kami nabi palsu. Nah, coba kalau kita bahas Tuhan kalian Tuhan palsu, kalian kuat nggak mentalnya? Coba sini, ayo dong. benar, kita bahas ya. Ya, ayo kita bahas Tuhan yang benar. Oke. Pakai waktu. Oh, iya, enggak usah pakai waktu, coba. Enggak, Kenapa? Kita tiktokan. Iya, ini TikTok. Ini namanya TikTok ini. Coba Yang 471. Jawab itu dulu. Buku yang 471. Tuhan ada di neraka, Allah ada di neraka. Kenapa itu? Nah, coba dibacakan, coba kita lihat Yesus lu. Ini kan Yesus lu yang menuntun lu membaca Bukhari 4471 ya. Kita baca sama-sama coba.
Coba kita baca dulu. Yesus kan Karena menunggu orang Kristen kan Islam di dituntun neraka. Yesus kalau ngomong kan, Yang orang Kristen kan 71. dituntun Yesus. Nah, Kita menunggu coba Islam lihat di nih. neraka. Yesus yang Sama ketika yang di dunia nggak Ustaz. punya rumah itu Kenapa apakah Allah benar ada di dia berkata neraka? kepada Kristen Menunggu soal Islam, Bukhari mari 4471? ayat Kita lihat ya. Muhammad 71. Kita lihat Roh Kudusnya kita permalukan di sini kawan-kawan. Bukhari 4471. Bukhari 4471 kita baca di sini. Yesus lu anjir, liatin Yesus lu ya. Dari Abu Hurairah secara marfu, namun Abu Syufyan mendapatkan hadis ini kebanyakan bersifat mauquf. Mauquf itu terputus ya. Dikatakan kepada neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bertanya, apakah ada tambahan lagi? Maka Allah tabaraka wa taala meletakkan kakinya di atas neraka, kemudian neraka itu berkata cukup. Wah, kakinya aja, sedangkan Kristen sebagian badan. Kalau Kristen sebagian badan nih, dunia orang mati anjir, malu banget Yesus ya. Makanya jangan menuhankan Tuhan berkelamin. Kalau Tuhan berkelamin itu tukang bohong. Makanya di sini minoritas masuk ke Indonesia perlu benteng gitu. Nih ya, kalau lu pengen yang Tuhannya sebadan badan di neraka, lu buka di sini. Islam di neraka cukup. Nah, lu buka di sini. Maryam Di 71. KPR Mana Maryam 71? Jawab di dong Maryam KPR 71. 1131, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh orang-orang yang telah ditentukannya, sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dan membangkitkan dia dari antara orang mati sebadan badan di dalam neraka. Aduh, batu kemenangan dulu. Makanya Tuhan kalian itu sehina-hinanya Tuhan, kelaminnya ada, ketika di akhirat masuk neraka. Itu Tuhan kalian itu. Makanya lihat umatnya sekarang kayak gimana, umatnya nangis, kami dipersekusi, kami gak bisa bikin rumah ibadah. Kenapa begitu? Karena Tuhannya lagi sibuk di dunia, orang mati sedang disiksa. Disiksa oleh apa? Secara majas ada kaki Allah menghimpit-himpit itu berhala dengan penyembah-penyembah berhalanya yang bernama Yesus. Thank you. Seneng banget ya. Seneng banget gue kalau ngata-ngatain Tuhannya para penghujat, Ikhwan. Karena apa? Semua Tuhan-Tuhan palsu itu pasti ada kelaminnya gitu. Semua Tuhan palsu pasti ada kelaminnya. Nah, inilah Tuhannya Evata. Dan Tuhan yang berkelamin ini, Allah berfirman apa? Mereka akan bertengkar dengan para penyembah-penyembahnya di neraka. Surah Asy-Syu'ara ayat 92. Jadi nanti Evata sama Yesus tampar-tamparan di neraka. Itu kata Tuhan kami, itu kata Tuhan kami. Jangan marah, jangan marah. Lagian Tuhan kok sebadan-badan di neraka, apalah maunya. Ya silakan akhir dah, Bu. Gantian kita kepada Ustadz kita lagi supaya terlihat Islam yang akhlakul karimah. Coba Bang, sekali-kali lah menjawab. Bukan alamin. Iya, coba sekali-kali lah menjawab kalau ditanya. Kalau abang jijik baca Bible, katakan sejujurnya di sini. Dan Bang Kures, Ustaz Tata, teman-teman Islam, saya jijik loh baca Bible. Saya jijik loh baca Bible. Pakai waktu kalau karena ketika kita kasih data, tidak mau didengar, tidak mau dibaca. Ada apa dengan Bible ini? Kok Kristen ini jijik ya bacanya? Apa alasannya kira-kira, Epata? Apa alasanmu jijik baca Bible? Mana mau dijawab kalau mut-mut Bu. Jadi oke, silakan. Yohanes 20. Kalau saya enggak terlalu keras. Yohanes 20:17 dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Pertanyaannya, Allah ini siapa? Bapak ini siapa? Silakan. Ya, yang dikatakan di situ Allah bukan Allah SWT yang ada di neraka tadi. Saya tidak mengatakan Allah SWT. Ya kan? Saya enggak katakan itu. Ya makanya saya kan jawab. Tadi kan kau bilang kalau Ustaz Tata menjawab ya terima saja. Ya terima aja apa yang saya jawabkan, Mas Dalbo. Ya Allah dan Bapakku di situ. Bapak itu siapa? Ya Bapak itu makanya dikatakan Yesus datang enggak? Yesus datang mengajarkan tentang hubungan Bapak dengan anak. Saya tanya Bapak itu siapa? Kalau kamu nggak jawab, saya bantu jawab. Bapak itu siapa? Allah itu siapa? Allah itu Tuhannya Yesus. Kalau Bapak itu nanti saya bantu jawab. Silakan.
Itu konteksnya waktu Yesus bangkit, dia bertanya kepada Saya Maria. nggak nanya Yesus bangkit, nggak nanya aku Ya, itu Bapak kan itu siapa, kalau Allah itu konteksnya siapa. Yesus bangkit. Saya nggak nanya Tadi katakan Yesus kalau saya bangkit. jawab Yang aku terima tanya saja. Bapak itu Nggak, siapa, kenapa? Allah itu siapa. Silakan. Saya nggak nanya itu. Iya, kalau saya jawab. Cobalah Kristen. Kalau ditanya yang Jangan jadi nyambung. pengecut lah. Saya Kalau tidak naik bertanya jadi Yesus pengecut, bikin bangkit, malu-malu Yesus saja digantung, kalau nggak ini ada. nanya aku itu. Yang Ya. aku tanya Bapak itu siapa, Allah itu siapa. Silakan. Iya, saya jawab. Kan tadi kau yang buat statement. Kalau dijawab terima. Kenapa kau lagi yang potong-potong? Bapak itu mengajarkan Persoalannya yang Yesus kamu makanya bahas doa Bapa penyaliban kami. bangkitnya. Saya nggak nanya Bukan kan bangkit. ini konteksnya, ya ini kan konteksnya Yesus berkata Ya, yang demikian aku waktu dia tanya bangkit. apa? Bapak itu siapa? Allah itu siapa? Itu yang aku tanya. Ya, saya jawab Allah itu bukan Allah SWT. Silakan. Bapak itu terus? artinya Yesus mengajarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Makanya dia pakai kata Bapak. Makanya di doa Bapa kami dikatakan Bapakku Bapa dan kami. bapakmu. Nah. Bapakku dan Ya, Bapakku bapakmu. dan Bapak bapakmu. itu siapa? Ya. Bapak itu Makanya siapa? Yohanes 4 ayat 23 Yesus mengajarkan sembahlah Bapa dalam roh dan kebenaran. Makanya perempuan Yang aku Samaria tanya katakan, Bapak ini "Siapakah siapa? Bapakku dan bapakmu, kata Yesus. Bapak itu siapa? Kalau nggak mampu jawab, saya bantu jawab. itu?" Bapak itu Yesus. Ada- Ya Bapak Oke. itu Tuhan Yesus. Bapak Ya. itu adalah Paulus. Enggak pernah Yesus mengaku Bapak. Di dalam 1 Korintus 4:15. Apa kata Paulus ketika Yesus mengatakan, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Dikonfirmasi langsung oleh Paulus. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi babemu, kata orang Betawi. Iya, makanya lihat Ternyata hurufnya. Bapak yang ada di dalam Yesus, Jangan jadi ternyata murni, pakai ya, cuma dua sabar Ustaz. dulu. Ya pakai Ini Bapak 1 besar Korintus di situ, 4, Yesus 1 Korintus Bapak. 4, 15. Karena aku Yesus telah menjadi bapakmu. Jelas ya. Kalau Bapak yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Nah, Paulus, makanya diskusi Allah yang dengan umat dimaksud oleh umum. Yesus itu adalah Tuhannya umat Islam. Jelas? Wah, makanya lihat hurufnya Bapak Paulus. Sudah ya, jelas ya. Ternyata Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu, 2 kali loh. Nah, tentu kita pertanyakan Bapak ini siapa, Allah ini siapa? Dia sudah jelas jawabnya. Jadi memperoleh hidup kekal, tidak pernah Yesus mengajarkan inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Bapak-bapak. Enggak pernah Yesus mengajarkan itu. Ketika orang Saduki bertanya, hukum mana yang utama? Hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Ehad. Tidak pernah Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan bapak-bapak adalah Esa. Enggak pernah. Jadi maka saya pertanyakan, di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kamu berupaya untuk membunuh aku. Maka yang menyerahkan Yesus ini adalah Bapa. Dibaca di Matius 26:28. Bapak Bapak menyuruh Yesus untuk menjadi tumbal di tiang kayu salib. Kalau Allah, ketika Yesus berdoa kepada Allah di dalam Lukas 6:12, langsung dihidupkan. Ada nggak dalilnya di dalam Bible? Yesus inilah yang dihidupkan oleh Bapa. Nggak ada. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Jelas. Karena Bapa itu nggak bisa ngapa-ngapain. Karena Bapa itu adalah Paulus dan kedua adalah iblis. Ya, makanya ketika pemuda bertanya kepadanya, Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Yesus tidak mengatakan, taatilah perintah Bapa. Enggak. Dia mengatakan taatilah perintah Allah. Matius 19:18, 16, 17, 18. Begitu juga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Enggak pernah Yesus mengatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah Bapa, percaya juga kepada aku. Enggak pernah Yesus mengatakan begitu. Naik lagi Kristen.
Nah itulah alasan-alasan kami ketika ada Kristen bertanya, Ucling, kalau kamu pengikut Yesus, kenapa kalian tidak mau berdoa menggunakan Bapa? Karena kami tahu Bapa itu siapa? Bapa itu Paulus. Bapa itu iblis. 1 Korintus 4:15. Bahkan Bapa itu satu hakikat dengan iblis. Mana dalilnya? Yohanes 4:24. Bapa itu roh. Mana ada samanya? Matius 4:1. Iblis itu juga roh. Jadi satu hakikat. Silakan. Assalamualaikum, Bayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ada kemarin mau dipertanyakan ke Ustadz Tata, silakan. Iya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Enggak monitor kali ya. Ya, gini Pak Ustadz. Saya ini kan ada rencana pulang kampung. Mau kira-kira Pak Ustadz, saya bisa enggak menziarahi makam dari nenek saya. Tapi nenek saya ini Kristen dulu waktu meninggalnya. Dan kira-kira apa saja yang harus saya perbuat agar tidak melanggar dari ajaran agama Islam. Terima kasih. Ya pokoknya mengenang aja ke sana. Oh ini kuburan nenek saya. Kalau ada hal-hal yang mengganggu, rumput apa, bersihkan, tidak masalah. Karena Nabi Muhammad sendiri, kan ada hadisnya itu. Ketika ada orang Wahyudi meninggal ya, lalu lewat di depannya Rasul. Rasul malah berdiri. Itu kan Wahyudi ya Rasulullah. Nah, ternyata memang bukan masalah agamanya gitu loh. Ya. Yang penting yang dilarang itu yang gak ada gunanya. Kita datang mendoakan. Bukan dilarang sebenarnya doa itu, tapi tidak ada gunanya. Karena manusia ini diberi kesempatan hidup satu kali. Ketika sudah meninggal, ya udah selesai. Mau didoakan kayak apapun kalau non muslim tidak bisa. Jadi ziarah aja biasa. Anggaplah kita ini sebagai cucunya, karena sudah muslim masih menghormati. Wong bagaimanapun itu nenek saya gitu doang. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Oke, pertanyaannya Bayu. Saya sambil cari Oten. Oten kalau mau naik bertanya aja lah. Jangan diulang-ulang pertanyaannya. Bertanya satu, bertanya lagi kedua, pertanyaan ketiga dan seterusnya. Supaya enak loh. Nah kalau bertanya berkali-kali ngotot, maka saya maju. Kalau saya maju, saya tanya lumpuh otaknya Oten. Contohnya sederhana itu Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Artinya dua. Maka saya pertanyakan, Allah ini siapa, Bapak ini siapa? Nah, soalnya ada yang bapak-bapak ngaku nongkrong di dalam Yesus, namanya Paulus. Silakan Ustaz. Saya mau bertanya juga Pak Ustadz. Apakah Nabi Musa alaihissalam itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa beliau itu keturunan dari Bani Israel, baik teks original atau hanya terjemahan? Ya enggak, kalau itu hadis ada hadis. Semua para nabi itu bersaudara gitu. Ya Musa ini termasuk, kan Lewi kan Musa itu. Itu. Ya, kan memang silsilahnya kan ke Bani Israil memang. Silsilahnya itu. Kan gitu. Cuma dia ditugaskan untuk menyelamatkan orang Sriwil yang saat itu ditindas di Mesir, diperbudak oleh Fir'aun gitu. Ya memang ya tinggal urutannya itu, silsilahnya itu udah. Kan memang ke Bani Sriwil memang. Silsilahnya Musa. Makanya yang terkenal Nabi Sriwil ini setelah Yakub, Musa, Daud itu kan yang terkenal, yang dilulukan sampai sekarang itu. Kalau Yesus termasuk nabi yang dihina oleh Sriwil gitu. Mereka ini cuma kagum kepada Daud, Musa karena dianggap berhasil kan.
Musa menyelamatkan dari Fir'aun. Daud saat itu orang-orang Seriwil membutuhkan seorang raja. Akhirnya oleh Allah diangkat Nabi Daud, gitu loh. Berhasil mengalahkan musuh-musuhnya gitu. Yaudah, apa lagi? Subhat lagi apa? Ayo. Baik Pak Ustadz, ini subhat yang saya akan bawakan. Saya bawakan dari hadis, di mana di sini hadis saya Muslim, hadis nomor 29. Telah menceritakan kepada kami, Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad dan Ukail dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah berkata, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan Abu Bakar diangkat menjadi khalifah setelahnya, serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran. Terus? Kufur, maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia? Sementara Rasulullah SAW telah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi yang mereka framing di sini, Pak Ustadz, Islam ini agama yang memaksakan kehendak melalui hadis ini katanya, dan harus manusia itu diperangi. Dalam hal diperangi ini seperti apa Pak Ustadz pemahamannya? Iya, jadi gini loh ya. Ketika Rasulullah wafat, maka tampaklah orang-orang yang tidak suka ke Rasulullah. Akhirnya mereka itu tidak mau melakukan kewajiban yang Rasulullah tetapkan, kan dari Allah. Di antaranya menolak zakat. Jadi ada orang pembesar-pembesar gitu, wah enak udah. Muhammad sudah tidak ada. Dibuat kesempatan. Berarti mereka ini dulu masuk Islam tuh nanggung gitu loh. Ya, buktinya ketika Rasulullah itu wafat, malah mereka ini apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya mereka tidak mau lakukan. Maka kata Abu Bakar ya ke Umar, gini loh Umar, saya akan memerangi mereka kalau mereka sudah melanggar yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Wong dari Allah zakat itu wajib. Dulunya mereka taat karena ada Rasulullah. Mentang-mentang Rasulullah wafat, mereka mau mengkhianati itu. Oh, gak bisa. Apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah tetap harus berlaku. Karena itu kewajiban dari Allah. Sama dengan gini loh. Orang ini dikatakan murtad. Di antaranya, kan murtad terbagi 3 kan. Aqwal, af'al, i'tiqad. Sama dengan saya mengatakan, Baal, kenapa tidak puasa Ramadan? Kenapa puasa tidak wajib? Ini murtad udah itu. Apa dalam hal apa murtadnya? Tidak mewajibkan yang Allah wajibkan. Sudah tahu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kok Baal mengatakan enggak, tidak wajib? Ini kan kafir, mengingkari, menutupi kebenaran. Udah tahu wajib, tidak wajib. Sama seperti mereka ini, kelompok-kelompok ini. Mentang-mentang Rasulullah wafat, mereka tidak mau melakukan kewajiban yang udah disepakatin, yaitu ya meninggalkan zakat mereka. Ya mentang-mentang Rasulullah udah wafat gitu. Kata Abu Bakar, saya wahai Umar, apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya harus ditegakkan terus itu. Kalau mereka tidak mau ya berperang gitu. Jadi dari taatnya kepada Allah dan Rasulnya tidak mau diremehkan. Kan mereka mentang-mentang Rasulullah wafat kan gitu loh. Ya, maka menjadi harbi mereka. Harbi itu apa? Mereka orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah kalau kayak gitu caranya kan memusuhi sudah. Gitu. Makanya dalam Islam kafir terbagi 4. Kafir harbi, dimi, musta'man, mu'ahad. Kalau selain harbi, kata Rasulullah, berbuat baiklah kepada mereka. Jangan mendolimi. Barang siapa yang mendolimi kafir dhimmi, tidak akan mencium bau surga. Tapi kalau harbi, ya memang harbi ini harus berperang memang.
Kayak dulu di Indonesia Belanda, kita dijajah. Ya kalau tidak berperang selamanya kita ditindas. Maka semua ayat-ayat seperti itu baik Quran dan hadis itu untuk kafir harbi sebenarnya. Gitu loh. Yaitu orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Contohnya udah ditetapkan dari dulu enak. Mentang-mentang Rasulullah wafat mau dilanggar semua perjanjian ketetapan itu. Kewajiban-kewajiban itu gitu ya. Oke. Ayo. Siap. Saya udah menangkap. Oke. Kita juga kan kalau dalam Islam itu perang itu ada sebab-sebabnya. Atau kita ketik saja. Kalau saya dulu kan pelajaran perang di zamannya Nabi dan sebab-sebabnya. Tidak pernah Nabi itu memerangi duluan, nggak ada. Ya, semuanya untuk perdamaian manusia supaya tentrem. Sama seperti Indonesia, gak salah Indonesia memerangi Belanda itu. Uang mereka sendiri yang harbi membuat kerusakan. Kita melawan, gitu. Masa kita mengatakan, pejuang itu salah loh. Masa Belanda diperangi? Loh, enggak, kita itu melawan. Mereka yang harbi membuat kerusakan di muka bumi. Nah, di dalam Quran dan hadis ayat perang-perang itu harbi memang. Mereka itu seperti Belanda lah dulu di sini itu gitu. Oke. Oke. Selamat pagi Pak User. Pak User, selamat pagi. Pak User, selamat pagi. Mana ini? Yang heran tuh kalau tidak ada sebab-sebabnya. Kalau kita kan ya perang Badar, Uhud, Badar Kubro, Koinuko, perang Hunain, Khandak, perang Khaybar, Autos, itu ada sebab-sebabnya. Mereka ini mengumpulkan kekuatan untuk melawan Islam, akhirnya Islam persiapan juga. Atau mereka mengkhianati perjanjian, kayak gitu itu. Atau mereka membumbun utusan Nabi. Ada sebab-sebabnya. Yang lucu ini kayak di Bible ini loh, ke perjanjian lama itu. Apa sebab-sebabnya? Tiba-tiba ulangan 20 ayat 16. Tetapi kalau kota itu ada di dalam wilayah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, seluruh penduduknya harus dibunbun. Apa alasannya? Coba. Atau nanti mereka yang perawan kamu ambil, yang janda-janda kamu bunbun. Apa urusannya? Ya. Atau juga nanti orang anak bayi dibunbun, orang hamil dibelah perutnya. Apa tujuannya? Kalau dalam Islam, dalam peperangan udah boleh membumbun orang wanita itu. Anak kecil, budak, gak boleh. Nah kalau di Bible ini, coba binatang-binatang lu dimusnahkan. Anak bayi, orang hamil, coba. Apa tujuannya itu? Nah padahal dalam Islam, jangankan orang biasa, dalam perang loh, di medan perang, tidak boleh membumbun perempuan itu. Ini enggak. Pokoknya penduduknya harus dimusnahkan. Orang hamil lo dibelah. Bayi lo dibunbun. Gitu loh. Oke. Makanya. Bertanya, Karol. Karol ini tidak ada Karol ini. Karol ini maunya sesama oten kalau Karol ini. Jadi kita itu memang kenapa? Saya itu tahulah fitnah-fitnah terhadap Islam apa saja. Maka tak carikan ayat juga dalam Bibelnya yang lebih ganas itu. jadi enak kita tidak menerima serangan melulu. Ibaratkan sepak bola, tak biarin mereka itu ke gawang saya dulu. Setelah itu serangan balik gitu. Saya punya striker yang bagus. Serangan baliknya bahaya kita.
Saya penjaga gawang. Kalau ada bola mengarah ke Islam, nah gitu. Pertanyaan ke Islam, bagian saya. Ibaratkan penjaga gawang. Setelah itu saya operkan. Nah, strikernya hebat-hebat kita. Serangan balik yang bahaya gitu. Saya juga ingin bertanya, Karo. Di Sahih Muslim 100. Di sini Nabi Rasulullah SAW bersabda, pada manusia ada dua hal yang menjadikan mereka kafir, mencela nasab dan meratapi mayit. Ini mencela nasab ini gimana ini, Pak Ustadz? Ya memang nggak boleh. Mayit dimuliakan memang. Makanya orang memandikan itu pelan-pelan. Jangan sampai cuma gara-gara ibaratkan tidak ada rohnya, tetap ya kita tetap hormati. Nah masalah nasab juga, jadi nasab ini tidak mungkin berubah. Misal saya bin Dalbo, itu jangan, walaupun saya masih kecil diambil orang, tidak boleh. Ya tidak boleh pindah nasab. Oh saya nasab saya Bang Dalbo, enggak lah saya pengen ke Ustadz Miftah aja. Tahta bin Miftah, tidak boleh. Harus dimuliakan tetap, gitu loh. Mayit juga gitu. Makanya tadi kan saya ngomong tadi, Nabi saja walaupun itu mayatnya orang Yahudi, Nabi berdiri. Bukan orang Yahudinya. Ya, tapi karena mayatnya memang harus dimuliakan. Maksudnya apa? Tidak boleh mentang-mentang mayat ditendang-tendang. Ini mayat otan ini tendang, tidak boleh. Tetap harus dimuliakan. Maksudnya gak boleh dihina-hina, tidak boleh tendang-tendang mentang-mentang mayat, tidak boleh gitu loh. Bagaimana Pak Ustadz? Ada itu yang pernah kejadian bahwa wanita ini kehidupan sehari-harinya ya inilah istilahnya wanita malam atau bagaimana, lalu tidak dikubumikan, lalu mereka cecah. Apakah berdosa kita seperti itu Pak Ustadz? Ya berdosa. Oh gini loh ya. Orang mayat itu kalau dia masih muslim, apapun perbuatannya, tetap kewajiban kita itu memandikan, mengkafani, menyolati, lalu mengkubumikan. Kecuali dia dianggap sudah kayak murtad apa, ya cukup dimandikan, dikafani, langsung dikubur, tidak usah disolati. Ya, jadi kalau dalam Islam, selagi dia Islam, seperti apapun tetap diperlakukan sama. Gitu. Walaupun dia tuh penghibur apalah, kerja kupu-kupu malam apalah. Ya, bukan berarti udah biarin aja, tidak ada. Tetap saja kita perlakukan dengan sama gitu. Kalau dia muslim, seperti muslim caranya. Kalau orang yang meninggal bunuh diri gimana Pak Ustadz? Apakah harus disolati juga di dalam masjid? Hilafiyah. Ya, ada yang mengatakan tetap di seperti biasanya. Gitu. Pokoknya nanti adalah dalam hadis ulama itu hilafiyah itu. Ada yang mengatakan memang tetap muslim dia gitu loh. Cuma dia melakukan dosa besar. Tempat saya ini banyak kejadian kayak gitu Pak Itu Ustadz. ada hoten. Saya makan dulu, ada hoten. Disapa dulu hoten. Oh iya Bang. Halo selamat pagi Bang Sel. Bang Sel, selamat pagi. Ya. Bang Sel. Ya. Oh iya, selamat pagi Kristen Bang. Jelas lah, bukan penyembah batu hitam aku. Kencem mana lah. Kita diskusi baik-baik aja. Bisa kan kita diskusi baik-baik penuh adab itu ya? Bisa nggak Bang? Oke. Kalau dalam Islam itu seperti Yesus. Tuhannya Yesus kan Allah. Markus 12:29. Terus di dalam Yohanes 17:3 itu Allah. Cuma kalau dalam Bible itu Tuhan itu kan, tunggu dulu Bang, gantian kita. Kalau dalam Bible memang Tuhan itu batu memang. Banyak dalilnya. Ya.
Maksudnya Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku, nah kayak gitu itu. Atau ayat 46. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Atau ayat 2. Ya Tuhan bukit batuku. Atau Samuel 22 ayat 3. Allahku gunung batuku. Nah kalau Islam sama seperti Yesus. Ya, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu Tuhannya Yesus, Tuhannya Islam. Gitu. Silakan, apa Bang? Anda bertanya, nanti Quran dan Bible yang menjawab. Silakan. Kan saya bilang jangan menyembah arah batu hitam, dibilang itu maksudnya. Sama Silakan, kayak nanya. si Kores asal diskusi sama aku bubuk. Nggak usah curhat. Kalau di Quran tidak boleh ngomong. Tahta ini selalu haus pertanyaan. Silakan. Nanti Quran dan Bible yang menunggu. Silakan. Silakan Bang, Anda disuruh bertanya Bang. Karena kalau kamu nanya ke pendeta, dijamin pendetanya ngomong. Jangan banyak tanya. Karena kami para pendeta cuma butuh perpuluhan, ada yang paham Bible. Terus pendeta kalau pengen nanya Bible ke siapa? Ke Bang Juma, ke Tahta. Tenang. Silakan nanya. Nah, tunjukkan dalilnya dan tampilkan di layar. Di mana Muhammad disunat? Kapan dia disunat? Jelaskan. An Ibnu Abbas, Anna Abdul Muthalib khotanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah wa ja'alahu ma'dibatun wa sammahu Muhammad. Dari Ibnu Abbas bahwa Abdul Muthalib khotanan Nabi yang menghitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma sabi'ah di hari ke-7 dan mengadakan jamuan makan bersama-sama masyarakat sekaligus memberi nama Muhammad. Kayak ada di desaku itu kalau ada orang lahir itu hari pertama, kedua ada punya nama masih. Baru selamatan ya. Selamatan hari ke-7 dihitan sambil diberi nama. Kalau mau dihitan dari bayi. Tapi kan kebanyakan nanti SD kelas 1 gitu. Ada yang dari kecil gitu. Oke, pertanyaan nomor 2. Mana dalilnya? Tampilkan. Saya udah hafal Bible kamu semuanya udah ada di otak saya. Silakan, apa lagi? Tampilkan dalilnya. Di sini ada Ustadz Miftah. Coba Ustadz Miftah, bener nggak terjemahan saya ini? Kalau salah saya ngarang-ngarang. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Anna Abdul Muthalib. Sesungguhnya Abdul Muthalib khotanan Nabi SAW, menghitan Nabi Muhammad SAW, yauma sabi'ah, di hari ke-7, waja'alahu madibatun, dan jamuan makan bersama masyarakat, wasammahu Muhammad, sekaligus memberi nama saat itu, yaitu namanya Muhammad, gitu. Coba, ngarang-ngarang nggak saya Ustaz Miftah? Kalau ada Ustaz Miftah. Bener nggak apa yang saya ucapkan ini? Bener Tahta. Nah itu. Oh, kamu, saya tidak mungkin ngarang-ngarang. Silakan. Pertanyaan nomor 2. Bertanya samamu, tidak ada jawaban. Disuruh tampilkan, tidak kau tampilkan. Kau ngarang-ngarang. Saya hafal. Ya. Silakan, apa lagi? Apa mau ditanya gini? Kau Bertanya yang banyak. Kamu ini udah gini loh. Saya ini ngontrak orang Kristen, tak kontrak seumur hidup, suruh bertanya. Percuma dong saya ngontrak kalau tidak bertanya. Silakan. Orang gila tuh apa? Tidak ada jawaban. Nah, kalau ada kalian turun kalau tidak mau bertanya. Pokoknya ya siapa yang naik ke sini, milih apakah mau dialog atau mau bertanya. Kalau mau dialog, milih sendiri. Tema apa yang dikuasai dalam Bible-nya. Gitu. Enak kan lawan tahta itu enak. Apa ya yang paling gampang ya sekiranya menurut saya ya. Kalau menurut tahta ya gampang semua. Tapi kan kalau saya yang menentukan kan gak adil. Kalau saya menentukan nanti kalian kan tidak paham Bible ya gak adil. Mendingan silakan kalian milih sendiri temanya apa yang dikuasai, diskon 50% bisa COD. Ah, enak kan? Kurang apa coba? Silakan. Silakan Bang. Atau kalau saya yang bertanya anti modal. Silakan, ini apa? Jawaban aja tidak dijawab. Tampilkan tidak ada ditampilkan. Gimana ini? Sudah dijawab. Jadi ada 3 hadis. Ya pertama tadi itu, yang kedua, wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan bi yadil inayah makhulan bi kulil hidayah fa asraqa bi bahaihil fadha
wa tala'la al-kaunu min nurihi wa adha. Itu juga dalilnya Nabi Muhammad disunat. Oke, silakan. Nanya yang banyak. Seumur hidup bertanya. Ya, seumur hidup, bahkan kamu mati, bangkit lagi, nanya lagi ke tahta. Ya, silakan. Andai kan kamu hidup, ya bangkit lagi seperti Yesus, nanya lagi, tak kontrak lagi, gitu. Silakan. Ayo, jangan malu bertanya, silakan. Tahta, pertanyaannya tampilkan. Ada Saya sudah hafal 2 hadis barusan. Silakan, jangan ngeyel. Wong cuma bertanya aja takut. Gini aja kamu, gini ya. Kamu buka Google. Hai Google, pertanyaan apa yang tidak bisa dijawab oleh tahta? Lalu kata Google, tidak ada. Tahta selalu bisa menjawab karena dia muslim. Pasti muncul gitu nanti. Silakan. Coba ketik, coba. Saya tidak penting. Mau kamu ngomong saya gila itu tidak penting bagi saya. Yang penting kamu bertanya. Silakan. Kamu ngomong saya itu tahta gini. Aduh, tidak peduli saya itu ngomong apa. Yang penting saya butuh pertanyaan. Silakan. untuk apa bertanya jawaban? Nanya. Kalau udah mau nanya turun. Kamu diajak dialog ya takut. Disuruh bertanya takut. Ngapain kamu hidup? Kenapa kamu dulu udah keguguran aja? Umur 2 bulan di kandungan keguguran aja. Kenapa? Kenapa udah keguguran aja? Percuma disuruh dialog gak mau, disuruh bertanya keguguran dulu ibunya. Silakan. Enggak mau, pokoknya bertanya, enggak mau, bertanya pokoknya. Yang keberapa ini? Oh ya, pertanyaan nomor 2, silakan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di antara kewajiban untuk manusia adalah haji ke Baitullah. Lalu nanti ngapain saja di Baitullah di situ? Ya, di antaranya ada mengelilingi misbah, mengelilingi tawaf. Mana datanya tawaf? Al-Baqarah 125. Wa irja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila antahira baitiya lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal akifina warruka'is sujud. Bersihkanlah rumahku, kata Tuhan, untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang iktikaf, orang-orang ruku, dan orang-orang yang sujud. Baitiya lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Kalau dalam Bible sama. Jadi orang-orang Samawi dulu mereka juga mengelilingi mesbah sambil puji-pujian. Ya, muter-muter mereka. Mana dalilnya? Coba kamu baca di dalam Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Labbaik, Allahumma labbaik. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu, bait Allah. Sama. Tahta, kenapa Oten tidak ada tawaf? Karena Kristen ajaran pagan. Gitu. Pertanyaan nomor 3, silakan. Tahta ditanya fungsi lari-lari kemana? Kamu pakai 2 data gak nyambung. Ya kamunya otaknya yang gak nyambung. Kok bisa orang pakai 2 data Quran dan Bible ngomong gak nyambung gitu? Silakan. Ditanya itu fungsi. Fungsinya di situ perintah. Ya. Kamu tak kasih dalilnya. Ya. Coba. Dan kata Tuhan, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, kata Tuhan. Orang-orang iktikaf, orang-orang ruku, dan orang-orang sujud. Arabnya antahira baitiya litaifina wal akifina warruka'is sujud. Litaifina bagi orang-orang tawaf, wal akifina bagi orang-orang itikaf, warrukai orang-orang yang ruku, as-sujudi dan sujud. Pindah lagi ke Bible. Ya, aku membasuh tanganku tanpa tak bersalah mengelilingi mesbah bait Allah, rumah Allah, sambil memuji-pujian. Aku memujimu Tuhan, labbaik, Allahumma labbaik. Gitu kalau dalam Islam itu, ya. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 3. Udah siap? Ditanya fungsi.
Aduh, fungsi-fungsi gimana? Udah dibilang perintah. Fungsi. Kalau sudah perintah kayak sholat, kenapa apa fungsinya sholat? Diperintah puasa, apa fungsinya puasa? Wong itu sudah perintah. Ya. Nah, kalau kamu kan enggak, dilarang makan B2. Apa fungsinya? Udah, enggak mau, tetap saya makan. Itu namanya orang oten botol. Udah tahu itu larangan, bicara fungsinya. Kan ada fungsinya, tetap dimakan katanya. Ya, jangan mentuhankan manusia. Tuhankanlah Allah yang tidak kelihatan, kata Yesus. Yohanes 5:37. Masa Tuhan tidak kelihatan? Gak mau? Mendingan saya mentuhankan kamu aja Yesus. Kata Yesus, gak mau, saya bukan Tuhan. Kalau kamu gak mau, tak tunggu kematianmu Yesus. Kalau kamu sudah mati, tidak ada, akan kulantik konsili kami. Aduh, kasihan nonton ini. Orang anaknya orang gak mau jadi Tuhan, ditunggu matinya. Kata mereka, sekarang Yesus sudah tidak ada. Terus mau gimana? Ayo kita konsili yuk, kita lantik dia jadi Tuhan. Kenapa gak dari dulu? Loh kalau dari dulu ditampar kita. Karena dia ngomong bukan Tuhan. Kesempatan sekarang tidak ada. Kalau kita mentuhankan dia, kan dia tidak mungkin kan datang lagi. Wong dia udah mati, kata Kristen. Kan botol ajaran Kristen ini. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 4, ayo. Itulah apa? Oke, pertanyaan keempat. Oke, tidak usah ngomel lah bertanya. Ayo, Pertanyaan keempat. Jangan mute dulu. Santai, belum pertanyaan nih. Iya. Muhammad mati karena apa? Oke, Nabi Muhammad ini sebelum meninggal pun sudah tahu dirinya akan wafat. Ya, mana datanya? Ketika turun surat An-Nasr, beliau belum sakit, beliau masih sehat banget. Ternyata turun ayat yang mana ayat ini terlahir, kata Rasulullah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Akhirnya kata Ibnu Abbas, sedih dia. Kenapa kamu sedih Ibnu Abbas? Ya, Rasulullah akan wafat setelah ini. Kok kamu tahu? Jangan sok tahu Ibnu Abbas. Pasti dia akan meninggalkan umatnya. Akhirnya nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, menurut Ibnu Abbas, ayat-ayat An-Nasr, Al-Yauma akmaltu lakum, itu katanya ayat terlahir. Setelah itu engkau akan wafat. Iya benar Ibnu Abbas. Malaikat Jibril tidak akan turun lagi. Itu yang terlahir. Akhirnya mereka sedih. Lama-lama beliau sakit. Ya, akhirnya sakit tambah parah. Bahkan malaikat datang. Waktunya beliau meninggal datang. Wahai Muhammad, apakah engkau akan waktunya kamu sekarang wafat? Terus, tapi kalau engkau mau, kamu bisa hidup masih panjang. Gimana? Kamu milih yang mana? Apakah tetap ketetapan sekarang atau ingin tetap hidup? Apa kata beliau? Tidak, saya memilih sekarang. Karena saya rindu Rafiqul A'la. Ya, jadi beliau lebih memilih wafat. Ya. Nah, jadi Rasulullah ini sudah tahu walaupun beliau ini masih sehat. Gitu loh. Beda dengan Yesus. Ya, kalau Yesus memang kalau kita baca dalam Bible, dia meninggal itu ketika setelah dia diracun. Ya, karena ada di dalam dalilnya. Mana dalilnya? Di dalam Matius 27 ayat 47. Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Hei, Yesus memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, meracik racun ini. Lalu dipaksa dicucukkan ke mulut Yesus. Ya. Nah, lalu mereka memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan nanti dia mati loh." Tenang, sabar. Baiklah, kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ternyata Elia tidak datang. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Aduh, tolong Tuhan, mati aku." Langsung mati dia. Padahal orang-orang ngetes. Kita lihat aja ya, setelah kita beri minum, kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Ternyata Elia dah menyelamatkan. Ia tewas.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini ayatnya ada di Yohanes 19:29, di dalam Matius 27:47. Kalau Nabi Muhammad, andaikan beliau mau wafat atau mau hidup, tinggal milih. Oh, saya lagi ya, nambah 3 tahun aja. Ditambah oleh Allah. Tapi karena beliau Rafiqul A'la, beliau rindu kepada Rafiqul A'la yang maha tinggi. Gitu. Pertanyaan nomor 7, silakan. Pertanyaan nomor 7. Nah, jawaban tak ada. Oke lah, pertanyaan ke-7. Mau pakai data? Iya, udah, nggak apa-apa. Dah, pertanyaan ke-7. Siap? Siap dong. Oke. Senang saya. Apa fungsinya Muhammad menikahi Nabi Aisyah yang umur 9 tahun? Jadi gini, istri-istrinya Nabi itu rata-rata kan sudah janda-janda punya anak dan sungkan ke Rasulullah. Karena umurnya 40-an gitu itu. Sedangkan Allah pinginnya umatnya Nabi Muhammad banyak ilmu. Makanya beliau nikahkan dengan Siti Aisyah. Ingat ya, di hadis Bukhari itu 6-9 itu belum satu rumah. Ibaratkan orang desa di Jawa baru TK sudah dinikahkan, tunangan maksudnya. Belum satu rumah. Nanti kalau satu rumah menikah, kalau sudah lulus SMP gitu itu kalau di desa itu. Maka yang ulama hilafiyah, masalah Nabi satu rumah dengan Aisyah. Ada yang mengatakan 17, paling sedikit umur 12. Nah, kalau umur 12, jangankan di zamannya Nabi, udah berapa ribu tahun. Ibu saya ini masih hidup sekarang. Karena saya tahu di desa saya ini kalau menikah itu kan muda-muda kan ya, umur 15. Ya, bahkan kalau umur 20 di desa saya kalau tidak menikah perempuan, malu orang tuanya. Kenapa ya anak saya umur 20 kok udah nikah-nikah? Malu ke tetangganya, dikira kayak gak laku gitu. Karena umumnya memang belasan gitu loh. Lalu saya nanya ke ibu, loh kalau zamannya ibu berapa nikah itu? Nanya saya, Bu, dulu ibu menikah sama bapak umur berapa? 12 tahun. Loh, kok gitu Bu? Oh saat itu biasa tahta. Orang menikah di desa saya ini, di desa kita ini dari dulu 11, 12, 13. Yang umum 15. Atas ke situ sudah dianggap perawan tua sudah. Karena zaman itu tidak ada sekolah-sekolah. Nah, di sini lulus SD udah mondok gitu loh ya. Gak ada SMP itu gak ada kalau zaman saya dulu. Apalagi zaman ibu saya. Sehingga udah biasa itu. Apalagi di zamannya Rasulullah. Lalu kenapa? Tujuannya? Tujuannya ilmu. Karena Siti Aisyah ini kan masih muda. Sedangkan istri-istri yang lain tidak mungkin nanya-nanya. Sungkan ke Rasulullah. Kalau Siti Aisyah dikit-dikit. Nah, akhirnya ribu hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Andaikan Allah tidak nikahkan dengan Siti Aisyah, berarti 2000 hadis tidak ada. Nah makanya, andaikan ini murni dari keinginan Nabi, pasti Nabi cari yang muda-muda terus. Nyatanya istri-istrinya Nabi, rata-rata janda-janda yang punya anak. Cuma Siti Aisyah inilah Allah menikahkan dengan Siti Aisyah oleh Allah. Tujuannya ilmu. Mana tata buktinya ilmu? Ini. Riwayat hadis terbanyak itu Siti Aisyah. Ya, 2000 hadis lebih. Abu Hurairah 5000. Tapi laki-laki Abu Hurairah. Gitu. Itu pun hadis yang penting-penting dari Siti Aisyah itu. Gitu. Pertanyaan nomor 8. Silakan. Tanya fungsi ya. Jangan ngeyel, jangan ngeyel. Silakan. Ada. Pertanyaan 8. Berapa orangkah istri Nabi Muhammad? 9 ketika Nabi wafat. Oke. Kenapa Islam hanya dibatasi 4 bukan mengikuti Nabi? Oke. Jadi gini, awalnya perjanjian lama, perjanjian baru, poligami itu tidak dibatasin. Di Islam sebelum turun ayat, tidak dibatasin juga. Ada yang 10. Ini sebelum turun ayat loh ya, turun ayat 4. Nah, kalau sebelum turun ayat ini, Islam seperti nabi-nabi yang lain. Seperti Daud istrinya 100,
Mana dalilnya? 1 Samuel 25:4-3. 1 Samuel 27 ayat 3. 1 Samuel 30 ayat 5. 2 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. 2 Samuel 5 ayat 13. 1 Tawarikh 3 ayat 1 sampai 9. 1 Tawarikh 14 ayat 3. 2 Samuel 16 ayat 22. Begitu juga Salomo, Nabi Sulaiman, istrinya 1000. 1 Raja-Raja 11 ayat 3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik, berarti 1000. 7 tambah 3, 3000 tambah 7000, 1000. Yakub istrinya banyak. Kejadian 29 ayat 31. Kejadian 29 32. Kejadian 30 34. Kejadian 30 39. Musa juga poligami. Keluaran 18 ayat 2. Bilangan 12 ayat 1. Begitu juga Rehabian anaknya Yakub 18. Makanya di zamannya Nabi Muhammad tidak dibatasin juga. Nabi istrinya lebih dari 4. Ya, karena memang kenapa diperbolehkan di zamannya Nabi Muhammad? Karena peperangan banyak. Di zamannya Daud peperangan banyak. Sekali perang kadang-kadang langsung 1000 janda. Misalnya 20.000. Misalnya 50.000 yang perang. 20 yang punya istri yang wafat. Kan 20 yang janda. Makanya di zamannya Daud istrinya banyak. Karena banyak berjanda-janda. Kalau satu dapat satu, kasihan yang lainnya. Laki-lakinya 10, perempuannya 50. Kan kasihan. Akhirnya dalam ajaran Samawi, boleh. Cuma boleh loh, tapi oleh Allah itu diberi syarat yang begitu dahsyat. Yang begitu besar syaratnya. Ya gitu. Nah, ketika Nabi lebih dari 4, ternyata turun ayat masna wa sulasa wa ruba. Cukup 4, dah boleh lebih. Makanya sahabat yang istrinya lebih dari 4, seperti Golam itu. Sahabat Golam ini istrinya 10. Apa kata Rasulullah? Ceraikan yang 6 Golam. Karena sekarang turun ayat dibatasin. Karena sekarang ini tidak seperti Bible. Kalau Bible kan 1000 boleh. Untuk kita tidak boleh. Dibatasin oleh Allah. Nah untuk Nabi sendiri, ternyata oleh Allah tidak boleh dicerai. Kehususan itu. Kenapa? Karena istri-istri Nabi itu ummaha. Ya. Ummahatukum. Maksudnya apa? Ibunya umat Islam. Mana mungkin. Jadi setelah Nabi wafat atau masih hidup dicerai, tidak boleh nikah. Masa? Uang mereka ini ummul muminin. Ibunya umat Islam. Masa? Misal ada sahabat mau menikahi istrinya Nabi yang dicerai karena ada ayat itu. Ya tidak bisa. Wah mereka istri Nabi kan ibunya kita umat Islam. Ummul mukminin, ibunya umat Islam. Jadi tidak boleh anak menikahin ibu. Maka ini kehususan untuk Nabi. Alasannya karena istri-istri Nabi itu ibunya umat Islam. Tak. Enak banget kalau itu kehususan. Loh, kan banyak kehususan untuk Nabi. Di antaranya, Nabi sholat tahajud wajib. Untuk kita umat Islam sunnah. Tidak apa-apa, tidak dikerjakan. Kalau Nabi wajib. Nabi wajib korban. Kayak sekarang ini, kan bulan korban sekarang ini. Nabi setiap tahun korban karena wajib untuk beliau. Kehususan. Untuk umatnya tidak wajib. Enak umatnya, tidak wajib. Duha wajib untuk Nabi. Umatnya tidak wajib. Enak umatnya. Itu kehususan namanya. Gitu. Pertanyaan nomor 11. Silakan. Iya bang, bertanya sampai puas bang ya. Ya, Sampai tidak puas. apa-apa. Jawaban ngaur-ngaur pun tidak apa-apa. Pertanyaan ke-11. Jangan ngomong ngawur, saya kan pakai data. Perjanjian lama, Al-Quran. Bagaimana perjanjian lama tidak membatasi. Kan tak kasih tahu ayatnya. Bahkan ayatnya banyak tadi. Ya, masa kamu udah baca 1 Samuel 25:4-3, 1 Samuel 27 ayat 3, 1 Samuel. Ini kan tentang poligami banyak. Jangan ngomong tidak dijawab. Nanti saya ngambek nanti. Silakan. Sudah? Sudah.
Oke, pertanyaan keberapa ini? Pertanyaan nomor 13. Oh, 13. Oke. Pertanyaan ke-13. Sejak kapan Muhammad diangkat menjadi nabi? Oke, ketika umur 40, lalu beliau menerima surat pertama Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Saat itulah beliau menjadi nabi. Kalau Yesus umur kira-kira 30. Mana datanya? Lukas 2:32. Ya. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, kira-kira umur 30. Apa pekerjaannya? Penyampai firman. Kan utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Maka dalam Lukas 2 ayat 32, Yesus memulai pekerjaannya kira-kira berumur 30. Kalau Nabi Muhammad 40. Cuma Yesus gak ada. Yesus ya tahta. Kalau Nabi Muhammad kan umur 40. Surat Al-Alaq pertama kali. Kalau kamu pertama kali ayat yang kamu terima, kan kamu ngomong sih. Ya, apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Ya, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Pertanyaannya Yesus. Aduh. Kok deg-degan saya kalau tahta yang nanya. Iya lah, pasti kamu udah bisa jawab. Ya, apa dulu tahta? Oke. Surat yang pertama kali apa bunyinya yang kamu terima? Nah, itu kan udah aku bilang saya gak bisa jawab kalau tahta yang ngomong. Gitu. Dan ternyata Yesus ini cuma ngaku. Ya. Kalau itu ternyata tidak ada yang bisa jawab. Yesus sendiri gak bisa ternyata. Oke, silakan. Pertanyaan nomor 14, silakan. Oke. Ya, 14, silakan Bang. Di mana diangkat dia menjadi nabi dan siapa saksinya? Jawab. Oke. Udah dibilang di mana? Pertama kali dia berumur 40. 5 ayat di Gua Hira. Siapa saksinya? Ya Rasulullah. Siapa saksinya ya Rasulullah? Surat Al-Fat ayat 28. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksinya. Loh tahta, kok Allah? Ya kan ini sudah ada ayatnya. Enggak tahta, kata Oten, saya gak mau satu Tuhan yang menjadi saksi. Loh si Yesus sama. Yesus, aduh tahta lagi, pasti saya ditanya nih. Iya dong. Kamu kan ngaku utusan, siapa saksinya? Oke Tata, alhamdulillah saya bisa jawab. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Yesus, kenapa kok harus Bapa? Oten tidak mau loh kalau Tuhan yang menjadi saksi. Tahta, kamu baca ya, 1 Yohanes 5 ayat 9. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat tahta. Saya tidak butuh kesaksian manusia tahta. Saya cukup Allah yang menjadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Oh ternyata Yesus dan Nabi Muhammad ketika ditanya saksinya cukup Allah. Sih mantap kan, pinter Yesus kali ini. Silakan. Ya, silakan. Bertanya lagi Bang. Ayo, kurang gimana lagi kita? Sudah. Silakan. Oke, pertanyaan berapa ini? Pertanyaan 15. Oke, pertanyaan ke-15. Apakah semua umat Islam ini percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi oleh Allah? Kapan dia bertemu dengan Allah? Jawab. Oke. Umat Islam kalau tidak percaya, maka dia murtad. Kafir itu kan menutupi, mengingkari. Maka tidak ada Islam yang menolak. Ya. Terus kapan bertemu Allah? Oke, surat Asy-Syu'ara ayat 51. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'in hijab aw yursila rasulan fa uhiya bi izni. Jadi Allah tidak mau bicara langsung kepada utusannya. Karena Tuhan itu tidak mau menjumpai manusia. Makanya dalam Al-Quran pakai malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad. Begitu juga sama semua para
Nabi ya sama. Tahta, kalau kepada Musa, oke, Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api yang keluar dari semak duri. KPR 738. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepada Musa. KPR 753. Kamu telah menerima hukum Taurat. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran melalui Jibril. Kalau Musa Taurat melalui malaikat juga. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Sama seperti Nabi Muhammad, malaikat. KPR 730. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepada Musa, malaikat berfirman. Begitu juga kepada Abraham. Kejadian 22:11, malaikat. Kejadian 22:15, malaikat. Kejadian 19 ayat 1, malaikat. Kejadian 19 ayat 15, malaikat. Kepada Hagar Tuhan berfirman, malaikat. Kejadian 21:17. Kepada Zakaria, malaikat. Lukas 1 ayat 11. Kepada Zakaria lagi, Lukas 1:19, malaikat yang berfirman. Kepada Maria, malaikat. Lukas 1:26. Kepada Yakub, malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Kepada Elia, malaikat. 2 Raja 1 ayat 3. Kepada orang Seriwil, malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Tahta, kenapa kok selalu malaikat? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20. Yohanes 5:37. Mantap. Pinter itu Bible itu. Ya, silakan. Nomor 17. Silakan. Oke, pertanyaannya berarti bukan Allah yang angkat dia jadi nabi ya, Jibril ya? Ya, sama seperti Musa, Yesus. Itu pakai malaikat. Elia, Yakub, semuanya malaikat. Oke, silakan. Apa lagi? Ini bang, kalau kamu ingkar berarti kamu ingkar juga Musa tuh dalam Bible. Berarti bukan Silakan Allah bertanya yang lagi, angkat Bang. dia. Oke lah. Iya, jadi Yesus Yesus, kamu siapa, Sus? Nabi, Markus 6 ayat 4. Utusan, Matius 15:24. Tapi Tuhan kan Tuhan kata kamu tak bisa dilihat, Sus. Iya, Tata. Memang yang mengangkat saya ini malaikat. Ya, Roh Kudus, burung merpati. Ya. Bukan burung gereja lo, Tata, burung merpati lo, Tata, yang mengangkat saya. Karena Roh Kudus ini kan Jibril. Nah, Jibril ini kata Yesus, bukan burung gereja lo ya, burung merpati lo ya. Gitu. Terus kalau burung gereja itu siapa? Itu musuh merpati, Tata. Kalau merpati ini Roh Kudus. Kalau gereja ini ajaran syirik gereja ini, Tata, burung gereja. Kata Yesus, bukan saya loh. Silakan. Ya, gimana bang? Apa ya, Siapa Bang? saksi Nah, Yesus pertanyaan diangkat selanjutnya. jadi utusan? Oke, pertanyaan selanjutnya. Oh, Apa iya, mujizat pertanyaannya, Muhammad? pertanyaannya. Jawab. Oke. Apa mujizat Nabi Muhammad? Maka di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwasanya mujizat itu ada sesuai apa yang ngetren di saat itu. Misalnya gini, ini dalilnya. Ma min nabiyyin minal anbiya illa wa qad utiya minal ayati ma amana ala mislihil bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan. Auha'ullahu ilayya. Fa'arju an akuna aksarahum tabi'an. Tidak ada seorang nabi di antara nabi-nabi kecuali telah dianugerahkan mukjizat yang semisal dengan apa yang sedang tenar di kalangan umatnya. Saat itu apa yang tenar? Misalnya di zamannya Yesus. Yesus, yang tenar di zaman kamu apa? Ilmu pertobiban, pengobatan. Karena saat itu Romawi sudah berkembang. Oh, berarti di zamanmu Yesus yang tenar kedokteran, pengobatan. Iya, Tahta. Pantesan Yesus, kamu oleh Allah diberi mujizat pengobatan, menyembuhkan orang buta. Ya, terus bisa menyembuhkan sakit baros, bahkan menghidupkan orang mati. Wah, iya. Terus Yesus nanya, emangnya kenapa, Tahta? Kok saya diberi mujizat seperti itu? Iya, Yesus.
Karena kata Nabi Muhammad, tidaklah seorang nabi di antara nabi-nabi kecuali diberi mujizat, yang mana mujizat itu semisal dengan apa yang sedang tenar di kalangan umatnya. Yang tenar di kamu kan pengobatan. Pantas kamu dikasih menyembuhkan orang sakit gitu. Kalau di zamannya Yusuf, Tata, di zamannya Yusuf itu yang ngetren, yang tenar, tabir mimpi. Makanya Yesus diberi, Nabi Yusuf, dia di penjara, lalu ada raja mimpi. Gak ada yang bisa menafsirkan. Akhirnya ada orang datang, Raja, boleh gak saya usul? Silakan. Di penjara ada namanya Yusuf. Dia itu pinter tabir mimpi. Coba. Kalau dia bisa menabaskan. Oke. Akhirnya dijelaskan oleh Yusuf mimpinya raja. Akhirnya ya diselamatkan dia dari penjara itu. Kenapa? Kok diberi tabir mimpi mujizat untuk Yusuf? Karena saat itu yang ngetren tabir mimpi. Tata, kalau Musa gimana? Loh, Musa kan menghadapi Fir'aun. Fir'aun kan ada tukang sihirnya. Mereka ini tongkat dibuang menjadi ular. Ya, maka Musa juga sama. Ya, tongkatnya Musa dibuang menjadi ular besar. Akhirnya dimakan semua tukang sihirnya itu. Loh, terus tata di zamannya Nabi Muhammad apa? Oh, yang ngetren itu ilmu sastra. Ya, kalau sudah sastranya luar biasa, maka ngetren banget saat itu. Ibaratkan dulu tahun 2000-an yang ngetren itu band Dewa, Peter Pan, semuanya itu kan ngetren dulu kan. Ya. Nah, sekarang udah ngetren kan, dah suka udah orang. Gitu. Nah, di zamannya Nabi Muhammad yang ngetren sastra. Makanya Nabi Muhammad walaupun tidak ahli baca, tidak ahli tulis, dia mengeluarkan wahyu Allah. Tidak bisa ditiru sastranya. Sampai Allah menantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat. Wahai orang-orang kafir, kalau kamu ragu terhadap Al-Qur'an bahwa itu wahyu dariku yang aku berikan kepada Muhammad, coba kamu buat satu surat saja. Ternyata gak ada yang bisa. Padahal saat itu yang ngetren itu adalah sastra. Ternyata Al-Quran, kenapa mujizatnya Nabi Muhammad Al-Quran? Karena saat itu yang ngetren ilmu sastra. Akhirnya ada orang nantang, saya bisa, saya punya wahyu juga, bagus loh wahyu saya. Akhirnya kata Amr bin As, coba baca. Apa wahyu yang datang kepada kamu, wahai Musailamatul Kadzab, nabi palsu? Akhirnya Musailamatul Kadzab ini ngaku nabi menerima wahyu. Oke Umar, Amr, kamu dengar ya? Ya, saya penasaran. Kira-kira wahyumu itu bisa nggak mengalahkan Nabi Muhammad? Ya udah, jangan banyak ngomong, dengerin. Oke. Ya wabar, innama anti udunani wasodar. Wasairuki hafzun nakar. Hai kelinci, sesungguhnya engkau hanyalah dua telinga dan dada. Ini kayak Kidung Agung ini. Buah dadamu seumpama, kayak gitu ini. Sedangkan anggota tubuhmu yang lain kecil mungil. Apa kata Amr bin As? Musailamatul Kadzab, nabi pembohong. Itu bukan wahyu. Apa itu hai kelinci dada-dada itu? Bukan wahyu itu, gitu. Jelek banget. Dada sastranya, kelinci. Siapa yang nggak tahu kau telinganya dua? Ya saya tahu dari dulu telinganya dua. Akhirnya ternyata luar biasa ya. Mujizatnya Nabi. Kenapa Al-Quran? Karena saat itu yang ngetren adalah ilmu sastra. Kenapa Yesus menyembuhkan orang buta? Karena yang ngetren saat itu ilmu pertobiban. Apa tabib? Pengobatan. Gitu. Silakan. Masya Allah. Tapi di zamannya Yesus itu mayat bisa bangkit jadi Tuhan, Pak Ustadz, masalahnya. Kerennya kayak gitu juga kali ya. Ya silakan bertanya lagi Bang. Enggak. Kalau mujizatnya Kristen, manusia mati menjadi Belum. Tuhan. Ini dijawab apa? Jawab apa? Pertanyaan apa? Jawab apa? Tidak masalah Anda tidak paham. Saya kan penonton yang penting itu.
Anda ini saya peralat untuk bertanya. Tujuannya bukan kamu. Kalau kamu mau saya dikatakan bohong apa, tidak penting bagi saya. Ya, yang penting Anda bertanya, saya jawab. Pertanyaan nomor 18, silakan. Sama aja kok sama si Dalbo, Pak. Ditanya apa, jawab apa. Langsung aja bertanya, cepet. Jangan. Siapakah yang menyuruh kalian sholat itu? Oke, surat Hud ayat 114. Aqimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayiat. Kata Allah, dirikanlah sholat. Nah, jadi siapa yang menyuruh kami sholat? Allah. Oke, pertanyaan nomor 29. Banyak Pertanyaannya, kali nih siapa Ustaz ya. yang menyuruh kalian sholat 29 ini itu? pertanyaannya. 29, betul, tepat, ayo. Berlutut, berdiri, menungging itu siapa? Oke, sudah. Jadi yang menyuruh kita ini sujud, ruku, kan tadi sudah aku bilang. Lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruka'is sujud. Maka bersihkanlah rumahku ini bagi orang tawaf, itikaf, ruku, sujud. Sebagaimana Yesus juga bersujud. Karena Yesus ini orang soleh. Ibrani 5 ayat 7. Yesus bersujud. Matius 26:39. Yesus berdoa. Lukas 6:12. Menyembah Allah. Yohanes 4:22. Yesus bersujud. Bahkan puasa 2 dalam seminggu. Lukas 18:12. Mungkin mungkin di situ Matius 26:39 Yesus nungging mungkin kali. Dalilnya, dalil mana? Dalil, tunjukkan dalil. Di mana kalian disuruh berlutut, sujud, jongkok, nungging itu mana? Mana dalilnya? Nah, tadi kan sudah aku bacakan. Bersihkan rumahku bagi orang yang litoifina, bagi orang yang tawaf, wal akifina, orang yang itikaf, warrukai, ruku, wasujudi, dan sujud. Ya, silakan. Mana dalil? Al-Baqarah, di Al-Baqarah 43. Tadi kan saya sudah bilang dalam surat Al-Baqarah. Ya, udah dibacakan. Al-Baqarah berapa, Tata? 1, 2, 5. Apa ini? Kira-kira pertanyaan berapa nih? Pertanyaan berapa? Bisa bertanya satu kali aja, baru bertanya lagi. Bisa bertanya satu kali Ini aja, baru pertanyaan bertanya lagi. keberapakah ini? Oh, nggak mau ditanya, silakan. Pertanyaan 200. Pak Ustaz, kita mau dia bertanya sampai puas. Sampai mati kamu ya. Oke. Nanti kalau sudah mati berarti tidak ada pertanyaan. Tapi kalau bangkit lagi, tak suruh bertanya lagi. Pertanyaan keberapa ini, Tata? Aduh, ini gimana? Pertanyaan 39. Nah, oke. Pertanyaan ke-39. Sebelum menjadi Ka'bah. Nabi Tauhid. Mana datanya? Sebelum Nabi Muhammad waktu umur 12 tahun. Ya. Beliau bertemu dengan pendeta Bahiro. Lalu pendeta Bahiro itu menyebut satu berhala. Apa kata Rasulullah? Saya benci nama berhala itu. Tetap saya Tuhanku Allah. Karena Nur Muhammad. Dari rahim min sajidin ila sajidin. Dari rahim-rahim yang ahli sujud kepada rahim-rahim yang ahli sujud. Tauhid. Itu ya. Oke, pertanyaan nomor 49. Sebelum menjadi Ka'bah, itu tempat apa? Jawab. Oke, jadi Ka'bah ini adalah tempat yang disucikan oleh Allah. Karena yang membangun adalah Nabi Ibrahim. Mana datanya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah Ka'bah. Berarti ini kalau di Sriwil tempat suci itu Baitul Maqdis yang dibangun oleh Salomo. Sedangkan Ka'bah kakeknya Salomo, Abraham. Ya, makanya Ka'bah ini kiblat yang pertama di dunia karena yang membangun Abraham. Ya. Mana dalilnya bahwa kiblat pertama di dunia ini adalah Ka'bah? Surat Ali Imran 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah
mubarakau wa hudal lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Mantap! Seluruh alam kon. Kalau Salomo untuk Sriwil doang kiblatnya. Oke, silakan. Sebelumnya Gak ada tempat itu kiblat sama dengan Baitul Maqdis. Tempat apa sebelumnya? Gak ada. Intinya itu tanah suci, tanah yang diberkahin oleh Allah, bukan bangunannya yang diberkahin. Pertanyaan nomor 49, silakan. oke lah, memang bisa jawab. Pertanyaan ke 40, oke. 49. Oh, pertanyaan 50, oke. Pertanyaan 50. 59. Oh, 60, oke. Saya tambah 1, 60. Pertanyaan 60. 69 kalau gitu, ayo. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa dikatakan itu Masjidil Haram? Jawab. Oke. Masjidil Haram maksudnya dimuliakan. Haram, orang musyrik ke sana haram, tidak boleh. Jadi bukan berarti Masjidil Haram. Maksudnya apa? Tempat itu dimuliakan. Haram neko-neko di sana itu. Ya, bahkan orang musyrik aja gak boleh ke sana. Harus murni ibadah, diharamkan yang lainnya selain ibadah. Sama dengan bulan haram, bulan yang dimuliakan maksudnya. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ar minha arba'atun hurum. 1 tahun 12 bulan. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan haram, maksudnya dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar. Itu dikatakan bulan haram, maksudnya bulan yang dimuliakan. Saat itu kita harus ibadah. Seperti sekarang bulan haji, termasuk bulan haram, maksudnya bulan yang dimuliakan. Hati-hati, kita maksiat melakukan haram satu saja akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Begitu juga di bulan ini. Ketika kita melakukan puasa, gitu ya. Oke, silakan pertanyaan nomor 79. Ngarang aja kau ini tata. Oke. Gimana kamu ini? Kok nanya kok ngarang? Udah, jangan. Mau saya pakai data kok ngarang, gimana sih? Jangan tantrum. Pertanyaan selanjutnya. Apakah isi Ka'bah itu sehingga ditutupi terus? Jawab. Kenapa? Makanya kau jangan ngomong, kau tantrum aja terus. Apa isi Ka'bah itu sehingga ditutupi terus setiap hari tutup? Oke. Jadi Ka'bah itu sama dengan Baitul Maqdis. Ya tidak ada apa-apa di dalamnya. Cuma dibungkus itu. Pertama, kan biar indah dilihatnya itu. Bukan tembok-tembok gitu. Dan ingat, bungkusnya itu miliaran itu harganya. Ya. Jadi, apa di dalamnya kok dibungkus? Tidak masalah. Ya, tidak ada hubungannya ditutup dengan tidak. Mau tidak ditutup atau ditutup, tidak masalah. Oh, yang menjadi kiblat itu tanahnya, bukan bangunannya. Sama Baitul Maqdis ya. Dari dulu itu. Ya, bukan bangunannya yang menjadi kiblat, tanahnya, makanya disebut tanah suci. Gitu. Kalau di Romawi tanah musyrik Roma. Oke, silakan. Dalilnya kalau tidak ada apa-apa di situ apa? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Memang tidak ada. Mana dalilnya kalau ada apa-apa? Di sana itu cuma ada minyak lampu minyak itu loh digantung. Karena dulu kan tidak ada listrik. Jadi setiap ada khalifah baru, mereka mengganti, oh ini saya naruh lampu di sini. Cuma itu doang. Karena dulu kan tidak ada listrik. Ya, pakai lampu yang ada minyaknya itu. Jadi setiap ganti khalifah, pasti mereka ini naruh lampu. Udah, silakan pertanyaan nomor 99. Silakan. Arti tidak ada dalilnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tenang, jangan tantrum, tenang. Pertanyaan selanjutnya. Hajar Aswad atau batu hitam itu, mengapa ada di situ? Kalian sesembara situ. Jawab. Oke. Jadi Hajar Aswad itu tidak ada hubungannya dengan kiblat.
Andai kan sekarang ada banjir besar atau ada bom nyasar dari Sriwil, dari Iran, nyasar ke Arab, rata Ka'bah itu dengan Hajar Aswadnya hancur. Umat Islam tidak akan libur sholat karena yang menjadi kiblat tanahnya bukan bangunannya. Ketepatan ada di situ ya tidak masalah. Itu loh. Tembok-tembok ya batu tembok itu. Ya, tidak ada hubungannya dengan kiblat tembok-tembok batu Hajar Aswad. Cuma Hajar Aswad itu memang kenapa kok mulia? Karena memang batu itu awalnya dari surga. Adam ini rindu ke surga. Akhirnya oleh malaikat, ini malaikat tak bawakan batu dari surga. Ya, akhirnya kangennya terobatin gitu loh. Gitu ceritanya itu. Karena memang Nabi Adam kan bertemu dengan Hawa di Jeddah. Makanya Jad itu kan nenek. Jad itu kan kakek. Jeddah nenek. Kenapa di Arab Saudi kok ada kota Jeddah? Karena kuburannya Hawa di sana. Kenapa kok ada Jabal Rahmah? Karena di Mekah itu ada Jabal Rahmah, Gunung Rahmah. Karena pertemuan Adam dengan Hawa, gitu. Ya, jadi bukan orang Sriwil Hawa itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menyembah batu hitam apakah haram? Oke, kami itu An-Nisa 36, wa'budullah, sembahlah Allah. Bukan menyembah batu Hajar Aswad. Sama seperti Bible, menyembah Allah, menghadap ke bait Allah, rumahnya Allah. Mana datanya? Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu ya Tuhan yang besar, aku akan menyembahmu Tuhan, sujud menyembahmu menghadap ke bait Allah, baitullah. Islam, aku menyembahmu ya Allah, menghadap ke tanah yang engkau tentukan, bait Allah, baitullah, Ka'bah. Tata kenapa Kristen tidak punya kiblat? Karena Kristen ajaran pagan. Gitu. Jadi orang Sriwil Yesus, makanya kata Yesus, Yesus, kamu dulu pernah ngatakan gini ya? Apa Tata? Nanya lagi nih, pasti sulit pertanyaannya. Enggak. Insya Allah kamu bisa jawab. Yesus, pernah nggak kamu ngomong gini dulu? Ya, suatu saat nanti kamu tidak akan menyembah ke Yerusalem lagi. Iya Tata. Maksudnya kemana itu Tata? Ya ke Ka'bah. Bukan lagi ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Suatu saat kalian menyembah Allah bukan ke Yerusalem lagi. Nah, ternyata kata Yesus itu maksudnya suatu saat kiblat akan pindah. Dari Yerusalem Baitul Maqdis pindah ke Ka'bah. Jadi suatu saat tidak akan menyembah ke sana lagi. Pindah ke Ka'bah kata Yesus. Oh gitu Yesus. Iya Tata. Alhamdulillah pertanyaan Tata gampang kata Yesus. Oke silakan. Oke. Apakah halal atau haram menyembah arah batu hitam? Oke, tidak haram karena perintah Allah. Mana datanya? Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Kata Allah, kamu menyembah Allah menghadap ke kiblat yang aku tentukan yaitu Ka'bah. Dalam Bible perintah Allah. Mana datanya? Mazmur 5 ayat 8. Yehezkiel 44 ayat 4. Yehezkiel Daniel 6 ayat 10. Terus 1 Raja-Raja 44. Juga 1 Raja-Raja 48. Itu perintah Tuhan. Ya tidak dosa perintah Tuhan. Gitu. Oke, silakan pertanyaan nomor 109. Berarti tidak haram ya? Tidak haram karena dalam Bible dan Quran ada perintah Tuhan. Silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah mencium batu hitam itu haram atau tidak? Oh tidak, itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada hadisnya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai batu, kamu itu ya biasa, batu ya makhluk batu. Andai kan aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, aku juga tidak akan melihatnya, tidak akan menciumnya. Nah, dalam Islam, sesuatu yang dilakukan Nabi kalau kita ikutin ya. Oh Nabi pernah mencium Hajar Aswad, maka kita juga menciumnya. Sunnah namanya. Apa itu sunnah? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Pertanyaan nomor 129, silakan. Jangan tertawa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jangan ketawa Dalbo. Aku ketawa aja. Pertanyaan selanjutnya.
Apa fungsinya mengelilingi Ka'bah itu? Loh, tadi sudah dikatakan lit-taifina wal akifina war rukai sujud. Begitu juga di dalam Mazmur, aku membasuh tanganku mengelilingi mesbahmu. Jangan-jangan sudah tidak ada pertanyaannya, diulang lagi nih. Iya, itu makanya- kan sudah tadi. Sudah itu. dijawab. Habis pertanyaan. Habis dia. Nah, silakan bertanya lagi yang lain. Apakah wajib sholat arah kiblat? Oke. Sudah Tadi kan tadi, sudah sudah. juga. Sudah. Taqallu bawajhika fis sama falan waliyannaka qiblatan tardoa. Sudah itu. Aduh, gini. Coba kamu ketik di Sudah. Google. Sepertinya Coba. habis sudah. Coba sekarang pakai Google sekarang. Hai Google, pertanyaan yang tidak bisa dijawab tahta tolong tunjukkan. Coba ketik gitu, coba. Gimana kalau dia di hutan? Jawab. Apa? Astaga, makanya dengarkan, jangan tantrum. Sudah Jadi dia semua kalau- pertanyaanmu kalau tadi dia yang kedua di- itu sudah semua dijawab. Pertanyaan yang lain lah. Udah, tenang. Jadi kalau di hutan pertanyaan yang bagaimana? lain. Oke, sudah, oke, saya jawab. Nah, bagaimana kalau kita itu ada di hutan tidak tahu arah? Ya, pertama, kalau sekarang ada kompas. Udah ada kompas, Ata. Maka di dalam Quran, di dalam hadis, juga penjelasannya ada di fikih. Ketika kita ada di hutan, terus kita tidak tahu arah kiblat kemana, maka berijtihad dulu. Mencari dulu sesuai keyakinan kita. Jadi tidak boleh, enggak lah saya gak sholat, wong saya tidak tahu kiblat arah kemana. Karena saya bingung, saya ini bukan desa saya, ini tahu di mana ini, hutan ini. Maka kalau keadaan kayak gitu, kita ini bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Caranya kita berijtihad dulu, mencari dulu. Kira-kira di mana ya? Oh ya udah. Lalu kita tentukan sesuai keyakinan kita ditentukan. Oh ya, menurut saya depan saya ini. Walaupun salah, ada masalah. Karena saat itu kita memang nggak benar-benar tidak tahu. Ya gitu. Jadi caranya sholat ketika di hutan tidak tahu kiblat di mana, kompas gak ada, maka kita berijtihad lalu tentukan sesuai keyakinan kita. Pertanyaan nomor 229, silakan. Tata apa-apa jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah babi itu haram? Oke. Di dalam Quran dan Bible yang namanya B2 itu sangat diharamkan. Mana datanya? Al-Quran. Al-An'am 145. An-Nahl 115. Al-Maidah ayat 3. Al-Baqarah 173. Di dalam perjanjian lama, Ulangan pasal 14 ayat 8. Bahkan orang pemakan B2 akan dilenyapkan. Oke, pertanyaan nomor 329. Bagaimana kalau tidak ada makanan, apakah babi haram? Udah dijawab. Jawabnya. Udah dijawab. Silakan. Apa lagi? Kalau tidak ada makanan lagi, apakah nanti itu kalau dalam fikih dalam hadis dijelaskan. Jangankan B2. Walaupun ular itu haram. Lalu misalnya saya ada di gurunnya, di lautan pasir. Daun tidak ada. Apalagi buah-buahan. Apalagi makanan. Lalu saat itu saya mau meninggal. Kalau tidak makan saya meninggal. Ada makanan tapi haram. Apa itu? Monyet. Atau ular. Maka untuk menyambung hidup kita dimaafkan oleh Allah. Katakan itu haram. Enggak, dalam Islam. Mendahulukan hal yang lebih penting. Apa itu? Menyelamatkan nyawa. Cuma syaratnya pertama, memang tidak ada makanan lain. Tidak makan. Yang ketiga, makannya jangan berlebihan. Mentang-mentang misalnya B2. Mentang-mentang enak dihabisin satu. Tidak boleh. Yang penting, udah cukup ini untuk hidup. Gitu. Jadi kalau ditanya, kalau haram ya haram. Tidak, dalam Islam itu harus mendahulukan hal yang lebih penting. Apa itu? Menyelamatkan nyawa. Gitu. Silakan.
Pertanyaan nomor 409. Oke, berarti tidak haram ya. Jangan katakan haram lagi ya. Haram. Kalau hukumnya ya haram. Itu kan sudah dijelasin. Ya. Itu dalam keadaan tidak ada makanan lagi, mau daun nggak ada. Yang kedua, mati kita kalau tidak makan. Nah itu di situasi yang sangat tidak memungkinkan sudah. Tapi di sisi lain kita tetap wajib. Di sisi lain kita tetap wajib menjaga nyawa, jangan sampai mati. Namanya hifdun nafas, menjaga nyawa, memelihara kehidupan. Itu wajib dalam Islam. Gitu. Sudah? Sudah? Oh, berarti tidak haram ya. Haram, udah itu lagi, udah dijelasin. Itu kalau makan, kata gimana ini ceritanya nih? Nah, udah dijelasin apa maksudnya, udah jangan pura-pura botol, silakan. Apa? Tata. Jangan Dan tertawa. memang botol. Oke, pertanyaan selanjutnya. Udah tenang dah lu, Bu. Kau jangan ikut-ikutan. Nanti kau kejang-kejang, tantrum. Ah, tenang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kapan pula Muhammad itu membelah bulan? Jawab. Oke, iktarabati sa'awan sakol komar. Kamu baca asbabun nuzulnya surat Al-Qamar. Itu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya. Orang-orang kafir Mekah, diantaranya Mugiroh, mereka minta bukti, wahai Muhammad. Kalau engkau seorang nabi, utusan Tuhan, mana buktinya? Kamu minta bukti apa? Terserah. Yang penting bukti tersebut sesuatu yang tidak bisa dilakukan umumnya manusia. Ya kalau Musa membelah laut, mana mungkin ada manusia biasa membelah laut. Tapi karena Musa utusan diberi Tuhan mujizat, bisa dia. Oke, kalau memang kamu minta bukti, mujizat, sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan manusia. Oke, akhirnya Nabi lihat ke atas, langsung dibelah bulan menjadi dua. Yang satu taruh di kanan, yang satu di kiri. Lalu disatukan lagi. Apa kata Rasulullah? Gimana? Sekarang percaya kalau ini utusannya Allah? Gitu. Jadi baca surat Al-Qamar ayat 1. Ya, boleh. Oke, apa fungsi dia membelah bulan tuh? Udah dibilang, bukan masalah fungsi, bukti. Jadi orang Arab itu minta bukti. Kayak saya, Tata. Dengar-dengar kamu bisa sulap ya? Iya. Coba. Nah kan terserah saya kan. Mau sulap apapun. Apakah tisu tak jadikan burung tiba-tiba menjadi merpati putih? Ya terserah. Atau tisu tak jadikan singa. Apa fungsinya Tata? Lu dasar fungsi. Intinya saya membuktikan kalau saya bisa sulap. Itu loh. Gimana kamu ini? Oke. Silakan. Kasih dalilnya, siapa saksinya dia membelah bulan? Barusan itu kan saya sudah sebut namanya. Mugiroh dan kawan-kawannya minta mujizat kepada Nabi. Dalil. Surat Al-Qamar itu. Itu barusan. Dalil. Mana? Tunjukkan dalilnya. Pertanyaan 500. Ya, Lanjut. mana dalilnya Muhammad itu membelah bulan dengan kawan-kawannya mana? Nah, nanti kalau saya tunjukkan, kamu tetap saja. Jawab, mana? Biar kita buka. Mana? Nah, coba. Kamu tak suruh juga ya, tak suruh ya. Coba buka, ketik. Asbabun Nuzul, surat Al-Qamar. Coba, ketik. Kita cari ya. Surat. Silakan. Surah ya, surah. Surat ini dengerin lah. Ketik Asbabun Nuzul, coba. Asbabun. Udah usah lah, saya yang menunjukkan aja lah. Kamu tunjukkan ya, bagus. Silakan. Gitu, kasih data. Ya biar nggak modal congor gitu. Ya enggak. Soalnya dari tadi nggak ada data. Sambil buka data, kamu berpikir pertanyaan apa lagi gitu loh. Sabar. Kamu sambil berpikir. Yang penting jangan sembah batu hitam. Udah lah itu.
Mantap itu. Ya, penting jangan sembah batu lase, batu sakar. Itu aja kok gampang kok. Masa batu sakar dijadikan Tuhan? Gimana Kristen? Itu Sudah. Silakan. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Anas, ia berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah agar didatangkan suatu bukti kenabiannya. Maka Nabi membelah bulan. Dalilnya mana? Ya, Itu artikel itu tahta astaga. Kan pertanyaan 529. Nyan Bedakan 529. artikel sama Al-Quran. Ya, ini kan nggak sabun nuzul ini. Coba baca ini. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Anas yang berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar didatangkan tanda bukti kenabian beliau. Tidak lama kemudian bulan terbelah. Ya. Surah Tirmidzi nomor berapa? Baru kita buka di sini. Ini gimana? Ini artikel itu kau baca itu. Bukan LPG, Tirmidzi, LPG. Anjay. Surah mana surahnya? Baru kita baca sama-sama. Silakan. Surah Al-Qamar ayat 1. Kau baca itu. Al-Qamar ya. Kau baca coba. Tengok, ada enggak surah Al-Qamar? Kalau nipu-nipu ini Islam ini nipu-nipu aja dari tadi. Coba. Surah Coba. Al-Qamar apakah ada? Kita baca ya. Al-Qamar memang nipu-nipu ada. Apakah ada surah Al-Qamar? Kamar dongo kali pakai kui. Al-Qamar. Ini. Ini kan surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Imam Bukhari dan Muslim serta Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang berkata, ya, lafaz ini kan asbabun nuzul surat Al-Qamar ini. Gimana sih kamu? Ini surat Al-Qamar ayat 1 sampai 2. Ini bahas ini ya, bahas belah bulan itu ya. Tenang dulu Kores, kau udah sama aku udah bubuk pun. Waduh, gua bubuk, gua itu yang ada mengosongkan diri gua. Tap layar teman-temannya. Masih ingat suara gua, yang mau Kores? kirim gift. Nggak tahu banyak banget Silakan. korban gua. Kamu Sudah siapa? Sudah bisa. Aduh, ini pura-pura lupa lagi nih, udah diskusi berdua juga kemarin on cam lagi dia. Aduh, ini gimana si Kores nih? Udah lupa. Nggak, korban gua banyak. Jadi gua gak ingat. Siapa yang korban? Korban gua banyak. Lu apa gue Christian yang korban? Friends, Kiai Murtad, Alda Victory, Gimana? Kores. Udah WK. berapa? Lihat aja di VT itu korban semua itu. Ini kan tadi belah bulan udah sama Ustaz Tata itu. Kalau bintang yaudah, di atas genteng jawab. itu gimana Mana kalau bintang dalilnya? di atas Jawab. genteng? Jawab, mana dalilnya coba? Kalau ada Tadi sudah kalau ada itu di dalilnya, tunjukkan. di Tirmizi Mana? sama di surah Al-Qamar. Nah, sekarang Itu kalau soal artikel bintang dibaca itu artikel, kita minta surahnya, ada tidak? minta kertasnya maksudnya dikirim kantor pos. Mana Al-Qur'annya? Di surahnya mana? Atau Tadi surah ada- Al-Qamar udah dikasih lihat gimana ini? Ini makanya inilah kalau Iya, Tuhan ayat orang itu berapa? nyiptain manusia Ayat lupa berapa? kasih Nomor mata. berapa? Ayat pertama. Nah, terus tidak ada di situ sudah. di situ. Tidak Ini. ada. Kau baca coba. Coba buka, coba. Tunggu. Habis ini. Kau baca. Tunggu Bang Dago, tunggu. Jadi gini loh, setiap Al-Quran itu ada asbabun nuzul. Oh, surat ini turun ada kejadian apa? Kok tiba-tiba Allah menurunkan surat ini? Nah itu, sebab-sebabnya karena orang Quraisy minta bukti kenabian Nabi Muhammad gitu loh. Jadi yang kamu cari itu asbabun nuzulnya surat Al-Qamar itu kan ada sebab-sebab turunnya. Nah, apa sebab-sebabnya turun ayat itu? Orang-orang Quraisy kafir Mekah minta mukjizat bukti gitu. Udah, lanjut Quraisy. Kenapa? Takut lah ditanya lagi. Udah bubuk. Loh, gimana kita mayoritas gimana mau bubuk? Mayoritas ya. Takut udah ditanya. Mayoritas kok bubuk. Udah nggak Nah, ini nih,
Nah sekarang tadi kan belah bulan tuh. Sekarang mau nanya soal bintang di atas genteng. Bentar dulu Kores, kau udah buru. Waduh, dibentar-bentarin ini gimana ini Roh Kudusnya ini takut ditanya Kak. Sudah tidak sanggup menjawab lagi. Bentar dulu. Gimana nggak sanggup? Mayoritas loh kita banyak, nggak habis-habis kita. Kok bisa nggak sanggup? Dek, tenang dulu Kores, tenang Kores. Jadi gue disuruh jawab atau disuruh tenang ini? Masih sanggup tidak ditanya? Jawab. Oh nggak gantian kita ya? Kristen minta dimanja ya? Dulu, si Tahta dulu diakui. Loh, gini. Kalau kamu itu kan saya kontrak seumur hidup. Kan kamu masih hidup kan? Berarti seumur hidupnya kapan saja bisa. Ya kan? Ayo lanjut dulu. Katakan. Nah jadi di Matius 2 nomor 10, Matius berapa ini ya? Lukas. Sabar Kores, tenang dulu, si Tahta dulu. Tunggu dulu ini orang Kristen ini harus tahu ini gitu. Selesaikan dulu Ini sama si Tahta. Masih sanggup atau udah tidak? beres itu Tirmidzi sama Alkomar udah beres itu. Dalbo, jangan ketawa Dalbo. Atau Bible jijik didengarkan oleh mereka. Ini aja. Ah ini Matius 2 nomor 9 ini, Matius 2 nomor 9 ya. Dengerin dikit Sel. Aduh. Setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihat bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Nah ini ada bintang ini bintang ini di atas genteng ini. Apa nggak meledak bumi? Sabar, tenang. Coba tenang, fakta Kores. sejarahnya di mana ini ada bintang di atas Jangan genteng ini? tantrum dulu, jangan kejang-kejang, sabar. Oh gimana mau tantrum nggak ada bintang di atas genteng gua? Masih sanggup nggak Tahta ditanya? Jawab. Loh Islam loh, punya mayoritas kita ini loh. Itu kok membisu dia, membisu kenapa ini? Nggak sanggup ditanya Bukan lagi. membisu gitu. Sekarang kalau ada roh alam melayang-layang di permukaan air, apa kita harus ngikutin? Sabar, tenang dulu, Tante. Ustaz, Nah, kita harus sabar kan? sholat. Kita ikutin itu melayang-layang di permukaan air. Ustaz Tata lagi Nah, sholat. jawab, Ustaz Beliau Tata sholat. jawab, sanggup atau tidak? Dia sholat dia. Lanjut Kares, lanjut. Nanti ada lagi. Harusnya kalau mau dilanjut soal itu harusnya ditanggapi di Tirmidzi itu begini atau enggak di surah Al-Qamar itu begini gitu. Ini kan ngulang ini. Mana dalilnya surah Al-Qamar? Mana dalilnya surah Al-Qamar? Maksud gua Roh Kudus lo ini gimana di dalam diri lo? Bisa mengcounter enggak gitu loh. Oke lah. Kan udah dijawab surah Al-Qamar sama hadis Tirmidzi. Itu harusnya Roh Kudus itu menjawab ke sana gitu, yang menuntun lu untuk berkata-kata ya. Tema. Jangan ngomong congor. Apa temanya? Kita diskusi. Lo bukan mengulang temanya, tadi kan udah dijawab tuh soal belah bulan, surah Al-Qamar sama Tirmidzi. Sekarang bagian Roh Kudus dalam diri lu menanggapi surah Al-Qamarnya gitu loh. Gimana sih? Udah, apa temanya? Kita diskusi. Kalau biar kau tidak bubuk disuruh counter au ini roh Tuhan dalam diri terus. Tiap diskusi tantrum kejang-kejang. Oke, temanya ini Bre, di Matius 29. Di sini kan dikatakan ada bintang nih, bintang di atas rumahnya Yesus katanya. Nah, ini fakta sejarahnya gimana ini? Ada bintang di rumah orang ini. Ini dua arah. Silakan. Ini diskusi dua arah, jangan Alkitab mulu yang dibahas, dua arah. Iya, nanti kita kan tadi kan udah bulan di Islam, bintang di Kristen. Nah, ini ditanya nih, bintang di Kristen ini yang di Matius 2 nomor 9, ini fakta sejarahnya gimana? Temanya apa? Bukan kok bisa gitu ada bintang di rumah orang itu gimana konsepnya? Silakan. Apa tema? Jangan dalam kitab. Temanya apa? Temanya bintang. Apa? Ini bintang apa? Bintang di atas genteng loh, Matius 2 nomor 9. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Pertanyaan gua, gara-gara kau kapan buktikan secara fakta sejarah ada bintang di atas rumah abad pertama? Silakan. Giliran di rumah kau diam-diam, tertib. Ini di room Dalbo kau kejang-kejang, kenapa? Oh, gua bukan kejang-kejang, gua kepenuhan ini. Gua kepenuhan. Kepenuhan gue. Memang susah dibedain antara kejang-kejang sama kepenuhan. Tenang. Tapi kalau bisa dijawab, Sel. Ini ada bintang di atas rumah orang ini atau bintang di atas genteng ini. Ini fakta sejarahnya gimana ini? Sabar, tenang. Hola. Itu temanya dua arah, jangan satu arah, dua arah. Ya udah temanya bintang, temanya bintang. Mau nggak? Bintang apaan ini? Bintang di atas genteng lah, apalagi dong. Oke, temanya batu hitam gitu aja, Nak. Ya udah, batu hitam sama batu penjuru ya. Oke. Mantap. Saya suka. Mantap, bagus. Jangan kejang-kejang ya. Ini Gak mungkin kejang-kejang lah. Batu hitam itu di atasnya batu penjuru.
Kalau di rumah kau tenang gitu. Kau kejang-kejang di sini kenapa? Ini kok kejang-kejang atau kepenuhan jatuhnya? Tat. Oke, kita bahas tema kita batu hitam ya. Ya, sama batu penjuru. Oke, siapa duluan? Gua dulu. Yaudah, silakan. Gemut nih. Silakan. Ya, di dalam Sota 47:14. Ini Sota 47 ya, kitabnya Yahudi ya. Dikatakan begini. Pak kok diam ini? Gimana ini? Aduh, udah dikasih duluan. Lagi open cam lo. Nah, di sini dikatakan begini. Sota 47A nomor 14. Ini gua bahasa Indonesiain aja ya, takutnya Roh Kudus dalam dirimu tidak bisa berbahasa Inggris. Suatu hari Rabi Yesua ben Peraya sedang melafalkan Shema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu, jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak Yesus sepenuhnya, karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya. Nah, mana batu bata yang disembah Yesus? Itu pertanyaannya, silakan. Udah sedikit aja. Silakan Sel. Dalilnya tadi di mana? Sabar, tenang, diskusi tenang. Gue ketawa jawab dulu. Jangan mudah ketawa, nanti nampak begonya. Di Sota Mudah ketawa tuh nampak begonya. Kasih dalilnya, mana dalilnya? nih, Sota 47:14. Dalil, kami pakai Alkitab, bukan sotam-sotam. Kita pakai Alkitab. Gimana? Loh, ini gue pakai Alkitabnya Yahudi nggak boleh. Ya, kami pakai Alkitab bahasa Indonesia. Ya udah jawab aja pakai Alkitab. Ini gue pakai kitabnya Yahudi. Di sini dikatakan Yesus menyembah batu bata. Pertanyaannya mana batu batanya sekarang? Silakan. Kami pakai Alkitab di Indonesia, pakai Alkitab, bukan Gak sotam. peduli. Di sini ditulis Yesus menyembah batu bata. Mana batu batanya? Orang dunia kok ke harapan. Kita ini Indonesia. Enggak, ini Kita ini bahasa Indonesia. Gunakan bahasa iya, Indonesia. nggak peduli mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa wala-bala. Ini Yesus nyembah batu bata ini kata Yahudi. Pertanyaannya gua, mana batu bata yang disembah Yesus sekarang? Silakan. Ada dalilnya, ada tidak? Ada ini loh, nih kita baca lagi ya. Mana? Silakan. Nah, suatu hari Rabi Yesua ben Peraya sedang melafalkan Shema ketika Yesus datang di hadapannya. Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu, jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak Yesus sepenuhnya, karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Pertanyaannya mana batu bata yang disembah Yesus? Silakan. Dengar abang ngomong. Jangan artikel yang kau bawa diskusi. Itu bukan artikel, ini kitab Sotah namanya. Bukan manusia namanya itu. Dari artikel kau bawa di sini. Kita bahas Alkitab sama Al-Quran. Jangan bawa artikel. Iya, ini kitabnya Yahudi ini, Alkitab Yahudi ini. Jangan buat malu Islam deh. Aduh, ini enggak, yang malu Yesus lah, nyembah batu bata gimana? Kok gue yang malu jadi? Kenapa jadi kamu yang malu? Ayo dijawab. Artikel. Gimana nih diskusi seperti ini? Sotah 47:14 loh. Itu dijawab itu. Kita menggunakan Alkitab dan Al-Quran deh. Iya, jawab aja secara Alkitab dan Al-Quran gitu. Mana batu bata yang disembah Yesus? Nah, itu pertanyaannya, silakan. Mana di Alkitab menyembah batu mana? Silakan. Menyembah batu. Menyembah batu di Bible katanya menyembah batu. Oke. Oke, tunjukkan. Tapi nanti dijawab yang tadi gua tanya ya. Kita pakai Alkitab deh, bukan. Nggak peduli, jawab aja pakai Bible juga silakan, nggak ada masalah kok. Alkitab dan Al-Quran. Kok bodoh amat. Pokoknya jawab di mana batu batanya itu. Artikel, jangan bawa artikel diskusi. Aduh, ini gimana? Nah, ini KPR 4:11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dikatakan di situ menyembah batu. Kan Yesus adalah batu. Jadi, di mana disuruh menyembah batu? Jadi firman menjadi manusia, manusia menjadi batu, gitu. Dikatakan menyembah batu itu di mana? Tulisan menyembah itu di mana? Oke, berarti Yesus nggak disembah ya?
Membaca kok ganti-ganti. Oh, dijawab dulu. Yesus gak disembah Yesus. Ya, disembah terus. Nah, Yesus adalah apa ini? Di situ disuruh Yesus adalah batu. Gimana kita menyembah batu deh? Astaga. Yesus disembah. Yesus adalah apa? Dijawab dong. Adalah apa? Disuruh menyembah. Mana kata menyembah di situ? Ada tidak? Yesus adalah apa di sini? Di situ di mana disuruh menyembah? Iya, di sini adalah apa Yesusnya? Astaga. Aduh, katanya bahas batu hitam. Ini dijawab pelitat-pelitut. Udah jelas kalian menyembah batu hitam, menyembah Nah, sekarang yang Yesus adalah apa di sini? Batu itu haram dek disembah. Terus kenapa Yesus jadi batu? Astaga. Artinya bukan disuruh menyembah itu dek, disuruh itu artinya Yesus itu loh batu ya. Berarti nggak nyembah Yesus. Gimana? Berarti sel nggak nyembah Yesus, sel nggak nyembah Yesus. Oh ini minimal SMP lah, udah tambah SMP nggak dek? Ya udah, sudah makan perawan SMP. Gitu loh, membaca aja kok salah-salah. Ya udah, ini Yesus disembah nggak oleh Kristen? Kau tamat SMP nggak dek? Dijawab dulu, Yesus itu disembah nggak? Jawab dulu itu, kau tamat SMP nggak? Tamat, jawab sekarang. Yesus itu disembah nggak? Minimal SMP lah dulu, SMA. Ya Yesus itu disembah nggak? Ya, disembah. Nah, sekarang Yesus adalah apa di sini? Di situ dikatakan Yesus adalah batu. Ya udah, berarti nyembah batu kalau gitu. Mana disuruh menyembah batu di situ, Dek? Aduh, ini kok lari-lari lah pikiran. Kalian sudah jelas menyembah. Ya katanya kan menyembah Yesus. Menyembah batu itu katanya kan menyembah Yesus. Nah, di KPR Yesus itu adalah batu. Artinya Kristen menyembah batu dong. Coba kau baca semua, coba baca. Yesus adalah batu yang baca sampai dibuang. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun itu dia terus. Namun ia telah menjadi apa ini? Apa itu? Apa? Batu apa pon? ini? Batu pon? Batu pon? Baca ya, menjadi batu penjuru dek. Tahu iya, memang batu penjuru itu apa? Batu penjuru itu katembat, bukan kan? Batu penjuru ya batu. Itu pondasi Bang Kores, pondasi rumah. Pemikiran itu sempit dek. Ya udah, kalau sempit memang batu penjuru apa? Sendok. Maksudnya sendok, batu penjuru apa? Batu penjuru. Dek. Makanya aku bilang kalau berpikir itu jangan hanya sebatas gitu-gitu aja, Dek. Baca baik-baik. Loh, kalian boleh bilang kami menyembah batu. Kami kok nggak boleh? Kami kok nggak boleh? Kan kalian boleh juga dong kami dong. Kita menyembah kiblat kan? Jawab. Iya, arah kiblat terus dibilang menyembah batu kan. Nah, sekarang kalau Tuhannya adalah batu, kok kami nggak boleh bilang Kristen menyembah batu? Harusnya boleh dong. Gantian. Sama-sama lah, fair. Nah, per dia nggak bisa ditanya ini mau bertanya loh. Ini sekarang pertanyaan. Bukan mau bertanya gua. Yang pertama belum dijawab. Batu bata yang disembah Yesus mana? Itu mana? Yang mana? Ini yang tadi ini. Nih yang ini. Astaga, kita pakai Alkitab di Indonesia ini. Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Nah, ini batu batanya mana sekarang? Dek, semua kan kalau batu hitam masih ada itu di Ka'bah batu hitam. Nah, ini batu bata mana sekarang batu bata? Itu artikel kau itu, Dek. Gimana kau diskusi? Ini sotah, kitab sotah ini. Aduh. Kenapa kalau ini artikel ini bukan artikel? Kenapa? Terlampu bos. Ini sabda web, ini Sefaria, sama-sama website. Kenapa yang ini artikel, yang ini bukan? Dek. Ini Kristen, ini kok standar ganda ini. Siapa orang Kristen memakai kitab yang tadi itu? Siapa? Coba, kutanya. Loh, kan kata Tuhannya kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi katanya. Siapa ini orang Yahudinya ngomong Yesus menyembah batu bata katanya. Keselamatan loh. Indonesia siapa? Apanya Indonesia kok jadi Indonesia?
Iya, kita kan bahasa Indonesia. Itu bahasa apa itu deh? Gimana? Ini bahasa Ibrani, terjemahannya bahasa Inggris. Makanya Ini kita diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia di sini. Tuh, terjemahannya bahasa Indonesia. Kita menggunakan Alkitab, bukan menggunakan bahasa Ya Sunda. enggak, bodoh amat mau pakai Bahasa MP Ibrani. mau pakai Bible silahkan. Yang penting dijawab. Mana batu batanya yang disembah Yesus waktu Yang itu kita mana? diskusikan sekarang itu Al-Quran dan Alkitab, bukan Bukan, kita tadi diskusi sepakat perkara batu. Makanya gua tanya ini batu batanya mana? batu hitam kok disembah-sembah. Aduh. Iya itu kena. Nah sekarang batu bata mana? Oke, boleh ganti bertanya? Enggak, ini udah dijawab belum batu batanya ada di mana? Batu bata apa? Ini yang disembah Yesus loh. Ini tiba-tiba buta ini. Ini budak atau gimana sih? Tiba-tiba buta dia. Kita pakai Alkitab, Dek, bukan Ini dijawab pakai Alkitab kalau gitu. Mana batu batanya? batu-batu apa? Layang-layang di permukaan air dia. Batu bata ini loh. Ini. Lari-lari bawa artikel. Nggak ada lari-lari lah. Berat lah lari-lari megang batu bata. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala gitu. Nggak membaca pun tidak tahu. Nah, menyembahnya sekarang mana batu bata yang disembah Yesus ini mana? Kores. Dari dulu diskusi sama Sel. Gimana sih Sel? Sel. Kores. Ini dijawab dulu loh di mana batu batanya. Nanti kita shoppingin. Kita bahas Alkitab dan Al-Quran, bukan bahas Iya. Jawab pakai Alkitab dan Al-Quran. Pertanyaan kan bebas dari mana aja. Itu tidak ada tertulis di Alkitab. Dari apa? Ya udah dijawab aja pakai Bible. Di mana batu batanya? Masa hilang kayak Injil Allah? Yang seperti itu yang ada di Alkitab aja. Gimana sih ini? Ya ini loh dijawab di Alkitab. Masa nggak dijelasin batu bata yang disembah Yesus kemana? Kok masa nggak dijelasin? Tidak ada ditulis di Alkitab. Jadi mau kita bahas. Nggak ada ya. Hilang kayak Injil Allah ya batu batanya ya. Di mana ada? Coba mana dalilnya? Coba tunjukkan kalau memang ada. Ini loh, astagfirullah ini. Aduh kawanku ini yang kukasihi ini loh. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata dan menyembahnya sebagai berhala. Itu loh. Kores. Apa? Kalau ini bukan batu hitam loh, ini batu bata ini ya. Ini kayak kudus kayaknya ini batu bata. Ini kudus ini. Diskusinya ini Berarti batu merah ya, Kares. Batu merah. Iya ini batu merah. Batu merah ini. Kalau kau di rumah tenang kau diskusi. Ini di rumah si Dalbo kok kejang-kejang tantrum. Kalau gue dibilang gue bukan kejang-kejang, gue kepenuhan gue seperti nabi-nabi. Tantrum. Kepenuhan roh tantrum ya. Astaga, bertobatlah dia. Habis ini tuh lucu soalnya Sel. Kok ada Tuhan nyembah batu gitu loh. Kan kalau Kristen kan biasanya Islam bilang nyembah batu. Ternyata ini Tuhannya Kristen nyembah batu dia. Makanya gua tanya batu batanya mana ini yang disembah. Dikatakan menyembah batu tidak ada. Bukan, kalau orang Kristen nggak nyembah batu orang Kristen nggak nyembah batu. Yang menyembah batu itu Tuhannya orang Kristen. Ini datanya di sini. Al-Quran, jangan bawa artikel. Kita bukan artikel ini loh, ini kitab Sota. Astaga. Kitab Sota ini kitabnya Yahudi. Ya, mana bentuk fisiknya mana? Kalau memang itu betul kitab Yahudi, mana bentuk? Mau bentuk fisiknya? Oke, tunggu bentar ya. Bentuk fisiknya. Oke, tunggu. Saya tunggu. Kitab sok nggak perlu ditunggu. Cepet kalau Kores itu soal data. Bentuk fisik ya, bukan dari Google. Iya. Bentuk fisik. Nana. Kalau si Kores ini setiap diskusi pasti bubuk terus bubuk. Waduh, gua mengosongkan diri gua. Udah, dia bilang lu. Nih, ini kitabnya nih. Nah, ini nih kitab Sota. Tunggu. Mana? Ini. Gitu loh. Mana? Ini kitabnya nih. Ini kitab Sota. Ini dalamannya. Bentuk fisik. Bentuk fisik apa? Enggak bentuk fisik saya minta. Iya, ini bentuk apa ini? Anjir. Saya minta. Kalau tidak. Makanya saya ini bentuk apa ini? Ini bentuk apa ini? Ini bentuk dua dimensi apa? Iya, atau tamatan apa? Jadi gua harus beli dulu gitu. Ya,
Saya tanya bentuk fisiknya mana? Itu Ini loh bentuk fisiknya, ini loh. Itu dari Google kau cari, Dek. Berarti gua harus beli dulu gitu maksudnya. Ya, bisa jadi. Udah kalah dia kawan-kawan, udah kalah dia. Udah kalah. Kitabnya ada ini, kitab Sota, kitab Yahudi gitu Kita loh. minta Masa gua harus beli visinya dulu? kok Zaman kalah. digital loh. Kita minta bentuk fisik, bukan dari Google dibilang. Enggak mau, kebiasaan Kristen ini minta-minta aja terus kerjaannya. Walaupun diajarkan oleh Tuhan kalian mintalah maka akan diberi. Ya jangan kalian terapkan ke Islam. Kalau diskusi sama aku bubuk terus, aku bilang. Enggak gimana gua mau bubuk loh, gua bawa data. Masa yang bawa data bubuk? Yang ada gua mengosongkan diri. Kalau di rumah kok santai, tenang diskusi. Ini di room dalam kok kejang-kejang. Loh, gua bukan kejang-kejang ini. Ini gua kepenuhan roh kepintaran gua. bukan curhat Berarti di sini. hasil udah kalah ya, nggak bisa jawab ya. Kalah udah ya. 1-0 ya. Ada 6 orang gitu kawanmu gitu. 6 lawan 1-0 ya. Kalah ya. Kalah. Kalah lah. Nggak bisa dijawab batu batanya di mana. Ditanya bentuk fisiknya dikasih dari Google. Loh, ditanya dulu mana batu batanya malah diminta bentuk fisik kitab. Coba kan nggak nyambung. Astaga, ada album nggak kores. Sel, makanya Sel. Jadi kalau Kristen bilang Islam nyembah batu, kami yang Islam bilang Tuhannya Kristen nyembah batu. Nanti malam kau undang aku buka rumah ya. Wah, marah. Malah lari, jangan lari, Pak. Banyak hewan. Di sini udah Jangan enak lari loh. lah. Kau diminta bentuk fisik aja kau nggak tahu. Gimana? Lo itu udah dikasih bentuk fisik, gua disuruh beli. Coba ini gimana ini Kristen ini? Udah dikasih lihat fotonya itu loh. Ini ada kitabnya, disuruh beli gua. Percaya kok artikel, ditanya bentuk fisiknya bawa dari Google. Gimana? Ya ini? terus gimana? Gua harus beli gitu. Harus beli. Setidaknya jangan diskusi, jangan bawa artikel, bawa. Ya itu makanya gua bawa kitabnya langsung, namanya kitab Ya, memang Sota. betul Di sana ada. dikatakan Yesus menyembah batu bata. Yang kami pakai di Indonesia itu Alkitab namanya, bukan. Iya kitab biarin Sota. aja mau pakai Alkitab Gitu kayak loh. alkohol ya bebas, yang penting Nggak susah. dijawab. Gimana nih diskusi kayak Dijawab gini? aja gitu. Secara Bible Yesus tidak menyembah batu bata, tapi Yesuslah yang adalah batu. Kan gitu bisa. Aduh, Susah keren. banget sekali ini. Itu kok kamera belakang kau buat. Tunjukkan. Kamera dong. belakang tuh apa? Kamera belakang. Oh enggak, ini udah siap-siap. Ini siap-siap meluncur data baru ini. Lu sekali keceplosan dikit meluncur data baru ini. Ya udah buka aja Gitu. nanti malam kita diskusi. Oh, di sini Ini kita kamera standby, ini masalahnya kamera standby. tantrum di sini dia. Kalau di rumah kan Oh, tenang. kalau tantrum kan waktu memang lu kira gue di Damaskus apa? Lagi perjalanan ke sana gue sampai tantrum. di Ntar Gua gua Hiro. kebutuhan lagi gue. Bukan, di Gua Hiro gue ya sendirian gitu. Jadi nabi, coba bisa jadi nabi sendirian di Gua Hiro tanpa ada Ya saksi. nggak apa-apa daripada di gua yang Bukit Batu itu loh, keluar jadi Tuhan dia. Gimana? Gimana dong? Mending mana? Jadi nabi. Masuk gua jadi Tuhan atau masuk gua jadi nabi? Mending mana? Pokoknya tidak ada mujizatnya. Coba gimana ini? Bela-bela orang fotonya. Lo kan di Ulangan 13 sudah dikasih tahu kalau ada nabi-nabi atau tuhan-tuhan palsu, mereka bermujizat, jangan percaya. Kan udah dibilang itu di Ulangan 13. NASA Gimana? Udah dibilang loh. Kores tahu nggak Nabi-nabi NASA itu palsu apa? itu bermujizat katanya. Oke, NASA itu tahu nggak apa, Kores? Apa? NASA itu tahu nggak apa itu? Enggak, gua taunya batu bata, gua taunya. Wajar, Batu bata gua taunya. Taunya batu bata, gua nggak tahu gua NASA. Batu bata gua tahu. Wajar. Ya, saya akui nggak apa-apa. Wajar kalau tidak tahu. Maklum tamatan simpe, tidak tahu Nah, NASA. ya udah kalau gitu mana batu batanya mana sekarang? Gue udah kayak debt collector ya nagih-nagih. Mana batu batanya sekarang mana? Diangkat jadi nabi di Gua Hiro, tidak ada orang melihat. Lah ini yang jadi Tuhan juga nggak ada orang, dia tiba-tiba jadi Tuhan ya. Gimana konsepnya? Ya, langsung percaya dia. Aduh, Gimana konsepnya? Katanya Tuhan lahir, siapa yang lihat Tuhan lahir? biasa si Tahata dari gua tiba-tiba jadi nabi aja lah Tahata, nggak apa-apa lah. Ya udahlah, ini juga ada Tuhan, tapi dilantiknya baru 300 tahun kemudian keluar dari goa. Aman lah, udah aman. Kalau ditanya siapa saksinya, Marga Jibril lah gitu ya. Enggak, kalau Yesus ditanya siapa saksi dia Tuhan? Usah susul, pokoknya orang-orang Yunani lah pokoknya. Enggak, Tuhan yang enggak Itu baru satu itu. Belum nanti kalau ditanya siapa saksi Yesus ke sorga. Tiba-tiba Ini jadi orang-orang Israel. Oke, sekarang sorganya mana? ditanya Nggak tahu loh, sorga kok hanyut gimana sih?
membelah bulan. Coba ditanya NASA tidak Jangan pernah kemana-mana dulu, batu batanya dulu kita harus cari. Iya dulu. gitu loh. Makanya gue Batu nggak tahu batanya. NASA, gue taunya batu bata. Mana batu batanya? gimana ini coba. Waduh, ini udah lari-lari nih, ini melayang-layang di permukaan air ini jawabannya ini. Ditanya belah bulan, ditanya NASA tidak pernah dibelah, terbelah. Ya makanya kita bahas batu bata yang dulu. dibahas di sini, Mana batu bata yang disembah Tuhan kamu Batu itu bata. mana? Nah, ini Batu batanya mana gitu loh. Susah banget dijawab sih. Kan di situ kan dikatakan kan orang Yahudi kan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Orang Yahudi itu mengatakan begitu. Yes. Pergi mendirikan batu bata. Pertanyaannya tuh kenapa Yesus harus kan kekal ya. Nah, sekarang batu batanya mana ini batu batanya? Kores. Aduh, sel. Kaget ya. Oh, kok ada data seperti itu ya? Coba. Data seperti itu ada ya? Ya Kenapa iyalah, dia harus kores di loh. gua? Dia Nemu-nemu jadi aja nabi. pasti. Kenapa harus di gua itu? Kenapa nggak di tempat ramai gitu? Ya, Biar batu dulu yang dicari, batu batanya. Di gua itu Lah, kenapa nggak di tempat ramai? Tuhan lu aja datang ke murtadin dalam mimpi. Kagak aja di pasar atau di mall, dalam mimpi dia. Gores. Pokoknya lu Tuhan datang dalam mimpi. Kalau nggak kesaksian murtadin ngeliat Tuhan naik bus, cuma dia doang yang lihat. Waduh. Tunggu dulu. Kalau memang beneran Tuhan ya datang publik datang gitu loh, biar dibikinin event organizer-nya. Tidak persoalannya. Tapi kan kita nggak bahas ke sana. Ini kan baru dia yang pertanyaan mau satu. menawarkan Pertanyaan satu itu soal tema batu bata yang batu. disembah Yesus mana? Malah lari-lari. Jangan kemana-mana, gitu, batunya dulu, kawanku. batu. Kan dia yang Menarik ya, menawarkan ada Tuhan temanya yang membantu batu. dia. Silakan penyembah batu. Ya, Bukan dia Tuhannya. Penyembah batu hitam, silakan. Gimana jadi? Batanya. Oh, udah lu. Tuhan penyembah batu. Penyembah batu hitam. Kita ini Ada aja datanya ya. kitab sorga. Datanya ada aja nih. Bukan kita orang lihat- Kristennya loh. Tuhannya langsung loh yang nyembah batu. Bayangin itu. Tuhannya langsung nyembah batu dia. Batunya batu bata lagi. Kores. Tiap diskusi. Enggak, bukan gua loh orang Yahudi. Orang Yahudi yang ngomong loh. Kores, apamu udah kau cukur? Jambangmu udah kau cukur? Udah gagah gua. Jangan Apa kemana-mana, coba batu dulu? batanya Lihat, dulu lihat dicari. dulu. Jangan kemana-mana dulu. Ngajak ini dia ngajak bendera putih dia. Dia mau ngajak topik yang lain nih. Capek dia. Gimana? Apa kita ampuni saja? Kita ampuni. Ditanya bentuk fisiknya kok nggak tahu. Ditunjukkan dari Google pula itu. Gimana? Soal perkara fisik itu nggak penting. Yang penting itu batu bata yang disembah Tuhannya Kristen mana sekarang? Kita itu dek memakai Al-Quran dan Alkitab. Ya dijawab pakai Al-Quran dan Alkitab. Oh pertanyaannya bebas lah. Diskusi itu jangan bawa artikel, bawa Oh Alkitab. kan Al-Quran. marah-marah. Gimana ini? Ini bawa artikel. Nanya lancar kayak kentut. Ditanya balik marah-marah. Diatur-atur gua nanyanya gimana? Apa pertanyaanmu apa? Masa gua pertanyaan harus diatur-atur? Pertanyaan bebas dong. Kalian yang jawab pakai Bible. Pertanyaanmu Mana apa? batu? Jawab. Jadi Belum diulang jawab ya. semua. Batu batanya Apa mana pertanyaan batu belum batanya? jawab? Silakanlah bertanya, silakanlah gantian. Silakan. Apa pertanyaanmu mau jawab apa? Silakan. Itu loh tadi kan tadi kan dikatakan Yahudi, Tuhannya Kristen menyembah batu bata. Kita Pertanyaannya ini gua diskusi. batu batanya Bentar, mana sekarang? Tenang dulu. Kita diskusi. Disuruh tenang. Bawa Gua bertanya Alkitab disuruh tenang. dan Al-Quran, Gimana? jangan Gua bawa kan bertanya ini, artikel. malah disuruh tenang. Bahasnya Alkitab dan Al-Quran, jangan artikel. Silakan bertanya Iya. Oke, Silakan. pertanyaannya diulang lagi. Di mana batu bata yang disembah Yesus Kristus? Silakan. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan. Oke, tunjukkan lagi. Aduh, ini gue dejavu gue. Melayang-layang gue di permukaan air ini. Tunjukkan di dalam Alkitab ya, bukan dalam Nah, di sini. artikelmu. Dalam Enggak, Alkitab. pertanyaan bebas dong di mana aja. Nah, di sini ya. Datanya kok 14. Nah, di sini. Ini kalau bahasa Inggrisnya begini. data itu dek dari He therefore went and stood up a brick and worship it as an idol. Nah, kita ini ya. Orang itu nggak sah itu. Aduh, gimana ini? Lo nggak sah gimana ya, asal lo Yahudi pakai kok. Iya, jangan pula bebas. Bukti Yahudi pakai kok, lo nggak sah gimana? Alkitab Biasa ya Yahudi nggak pakai lah.
Al-Quran ini. itu ada nggak? Ia bermaksud menerima Yesus pada kesempatan itu. Jadi ia memberi isyarat dengan tangannya agar Yesus menunggu. Yesus mengira ia menolak sepenuhnya. Karena itu Yesus pergi dan mendirikan sebuah batu bata. Lalu menyembahnya sebagai berhala. Jangan bawa malu Islam lah, bawa artikel diskusi. Ya udah dijawab aja sih, batu batanya di mana lo? Malu lo bawa diskusi bawa artikel. Enggak malu lo, gue pakai baju lo. Gue nggak disalib, gue pakai baju. Jangan Nggak bang, malu, Om. bang, tampilkan batanya jangan disembunyikan. Ini kayaknya bukan, kayaknya sel ini bukan kelas kores ini. Kayaknya lu salah orang pernah dialog sama kores ini. Nggak bisa jawab lo. Kores. Bukan kelas kores kayaknya lo. Ini kasihan gua. Kalau udah bubuk dia pura-pura nggak mengakui. Gini dia. Kalau gua bubuk, gua nyembah batu bata, bubuk gua. Ini kan bukan gua yang nyembah batu bata ini. Coba kau buka dulu tuh kan ada YouTube kan? Ada YouTube kan? Kores, ada YouTube kan? Iya, ada YouTube gua. Kenapa? Kau buka ulang-ulang, terus belakang. Tengok, ada nggak? Berapa kali kau bubuk diskusi? Aduh nih, gimana? Ini si Kores ini lupa deh sama. Kenali suara. Oke, kita buka YouTube gua ya. Kita belok sedikit ya. Kita buka YouTube gua sekarang. Nah, Dengerin kita nih buka suara, YouTube. suara abangmu, Mau gua ngebubukin siapa? Mau yang gua ngebubukin siapa? Terus tengok yang ini, yang bulan berapa kemarin tak? Yang mana? Bulan Yang mana? Yang headshot ditanya iblis kok pada ini kesatria salib auto kebingungan sendiri yang buat judulnya tuh deh. Gimana? lo katanya disuruh lihat YouTube gua. YouTube gua sendiri yang bikin judulnya. Gimana sih? Bulan 11. Kan dari YouTube gua. Buka bulan 11. Nah, ini bubuk nggak tuh dikasih buta huruf ma idiota bahaha macam aja. Bulan 11 itu berarti kapan itu? Oh, ini banyak banget loh. Yang bulan 11 tunjukkan. Bulan 11, oke. Oh, ini Edis kena bantai, Oki, Rudi Yohanes, Sofiatul kena bantai. Ini pendeta siapa ya? Lupa gue ini namanya. Si ini kena bantai, Superboy kena bantai, Pauzang Metatron kena bantai. Yang bulan banyak 11, banget korban gue ya. Kasihan Edis lagi kena bantai. Ini pendeta Alvaro kena bantai. Ini siapa nih? Jeremy nggak tahu siapa kena bantai. Ini siapa? Yang bulan 11, kau cari bulan 11. Ini ini nih gue cari nih. Lo sambil nyari batu bata dong supaya kita sama-sama ketemu. Kores. Diskusi kok bawa artikel, diskusi itu bawa Alkitab sama Al-Quran. Apa? Semua gua bawa. Sampai pacul gua bawa kalau perlu. Narasumbernya bebas katanya. Sumbernya itu bebas. Iya, sumber bebas. Lo belum tahu ya? Waktu gua dikasih Protoloyun gua bawa film bokep. Isinya nama Tuhan lo. Itu sumbernya. Belum tahu lo ya? Bukan dari ini di sini nggak ada ininya, Bre. Di sini nggak ada bulannya. Ini 1 tahun yang lalu. Kalau 1 tahun yang lalu kelamaan ya. Aduh, gimana ya? Tuh, ini susah. Coba kalau begini. Ya udah, cari sampai dapat. Tunjukkan yang bulan 11. Enggak, stream 1 year ago. Enggak lah. Gitu. Kau kenali suara abangmu nih ya, kenalin. Kan korban gua banyak loh, yang repot Yesus. Kenyataannya di sini Anda yang bubuk. Nggak perlu terlalu jauh. Ini lagi bikin budaya Kores ini cerdas tapi belum nemu kebenaran. Maksudnya gimana? Gini aja. Maksudnya gimana? Aku Muslim. Nanti malam buka room kita bahas Alkitab dan Al-Quran. Oh, emosi dia. Diajak by one loh. Ini sering terjadi ini di kota besar ini. Dialog sama Kores, emosi diajak by one. Jawab. Nah, buka room. Yo Mas. Ya udah lu sama Baldu ya. Gue mau dijawab ini kayaknya rokok ini rasanya dijawab dulu sebelum kabur. Ya harus. Jawab dulu. Santai. Kayak di rumah kan santai, nggak kejang-kejang. Jadi nanti malam pada mulanya diskusi bersama Yesus itu anjing babi. Jangan dari artikel. Situ dia. Brutal. Jawab. Tuh itu kebatannya nih. Apa? Pada mulanya adalah Yesus itu babi. Apa ini? Kenapa? Kenapa, Bal?
Iya, kenapa ini? Kenapa tadi ya? Kenapa tadi, Dek? Kenapa? Dijawab dulu katanya batu batanya mana. Itu Ya, loh. tenang dulu. Si Baal tadi. Itu yang ditanya batu bata. Tenang dulu Dalbo. Baal tadi ngomong apa? Itu yang ditanya, cuman beliau putus-putus jaringannya. Jadi Yaudah, saya silakan, perjelas Baal, silakan. batu batanya di mana yang Silakan disembah berkomentar. Tuhanmu. Saya dengarkan, coba. Mana di Putus-putus Bal. Itu yang dipertanyakan juga. Batu batanya yang di mana? disembah Tuhanmu mana? Itu. Dalbo Baal tadi ngomong apa? Silakan, saya tungguin. Itu yang ditanya. Batu bata Tuhanmu mana yang disembah? Itu apa di bawah itu artikel itu Dalbo? Kan diperlihatkan tadi. Ketika kamu tadi bertanya, ada berapa Diskusi pertanyaanmu itu. tidak diatur pertanyaanmu. Nah, ketika orang Diskusi bertanya, itu tiba-tiba bahwa lumpuh. Alkitab dan Atau begini Al-Quran. aja. Jangan artikel. Atau begini aja. Iya, oke. Atau begini aja. Ya, kalau saya pakai yang kamu keteki. Di dalam Lukas 19:40, di sini ya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Pertanyaannya, batu yang berteriak ini kemana? Silakan. Di mana dalilnya? Lukas 19:40. Lukas 19:40. Batu yang berteriak ini kemana? Bentar, sabar, tenang. Jangan kayak si Kores, udah kejang-kejang dia diam. Tenang, sabar. Apalagi jawabannya ini. Lukas 19:40. Lukas 19 ayat 40. Bentar. Bentar. Jaringan ya, bentar dulu ya. Sabar. 5 tahun kemudian. Sabar. Nah, ini dia. Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Itu kan? Ya betul. Nah, jika mereka diam, maka batu ini akan berteriak. Itu Pertanyaanku, artinya, mana Ya, batu sabar. ini yang berteriak? Silakan. Ya, sabar. Batu ini akan artinya mereka menjadi saksi bahwasannya kalau mereka tidak mendengarkan perkataan batu itu menjadi saksi. Nggak ada batu ini berteriak. Pertanyaanku, batu ini Iya, yang berteriak kemana? Mereka yang akan bertindak gitu loh. Iya, Gimana saya nih? tanya, Jelaskan. batu yang berteriak ini kemana? Kalau udah dijelaskan abangmu dengarkan, jangan ngeyel. Tapi jangan menipu Kalau juga ngeyel, penjelasannya, kalau ngeyel Dek. tak pintar-pintar. Iya, saya tanya, Yaudah, batu yang berteriak lanjut, ini pertanyaan. kemana? Pertanyaan kedua. Pertanyaan sama kedua kakak. mana jawabannya? Saya ambil Yang aku bahasa tanya bola. apa? Ya, Pertanyaan yang kedua. aku tanya apa? Yang aku tanya apa? Pertanyaan kedua, silakan. Ikut-ikutan dengan Ustaz Tata. Tanya aja susah, coba. Yang aku tanya batu Pertanyaannya ini kan susah. kemana? Apa Pertanyaan pertanyaannya? kedua. Apa pertanyaannya? Pertanyaan kedua, silakan. Ya, apa pertanyaanku? Pertanyaan kedua. Iya, pertanyaanku apa? Yang aku tanya, kemana batu ini yang berteriak? Kemana batu ini yang berteriak? Sama tadi Kores, kamu menolak. Kores bertanya, kemana batu bata ini? Kamu tolak. Dan aku tanya, kemana batu ini Silakan. yang berteriak? Pertanyaan kedua, Apa jawabannya? Pertanyaan kedua. Jawabannya dulu lah. Apa jawabnya? Sudah saya jawab. Ya, apa Batu itu jawabannya? akan menjadi saksi. Ada. Pertanyaanku Pertanyaan apa? kedua. Pertanyaanku Jangan apa? ngeyel, jangan ngeyel. Ya, Udah dikasih pertanyaanku tahu. apa? Bahasa kata kan Ya, saya pertanyaanku apa? bertanya aja susah. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaanku apa? Mana ini? Bertanya aja susah. Silakan Maka pertanyaan kedua. batu ini akan berteriak. Yang aku tanya, kemana Pertanyaan batu ini? kedua, silakan. Kemana? Pertanyaan kedua. Di mana batu Silakan. ini? Di mana Silakan batu pertanyaan ini? kedua. Ini yang aku tanya.
Silakan pertanyaan kedua. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan kedua. Dia tidak mampu jawab, nggak masalah. Pertanyaannya itu bahasa tahta pertanyaan itu. kedua. Oke, baik. Pertanyaan kedua, apa alasannya Paulus cemburu kepada Yesus ketika Yesus tunangan dengan laki-laki? Silakan. Di mana dalilnya, Dek? Jangan ngarang-ngarang cerita. Mana dalilnya? 2 Korintus 11 nomor 2. Paulus cemburu kepada Yesus ketika Yesus tunangan dengan laki-laki. Silakan. 2 Korintus berapa tadi? Dia nggak pernah baca. 11 nomor 2. Ya, sabar, diskusi itu tenang, jangan kejang-kejang, santai gitu loh. Apa mau dikejar cepat-cepat? Oke, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, itu ya. Nah, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Itu. Semua manusia yang suci akan dibawa kepada Tuhan. Itulah dikatakan perawan kok semua, kok karang-karang ini laki-laki loh, nggak ada perempuan. Ini laki-laki. Ini laki-laki, Om. Nggak ada perempuan. Perawan itu tidak berdosa, biar kau paham. Gitu loh. Tidak ada di sini dikatakan semua Artinya manusia. itu. Kalau semua manusia perempuan juga. Makanya dia Dan dikatakan seperti di sini itu. laki-laki Kalau perawan dia suci. ingin masuk Jangan surga, dikarang-karang. dia harus suci. Jangan Suci itu dikarang-karang. artinya perawan itu harus bersih gitu loh. Sebab aku cemburu kepada Pertanyaan kamu ketiga. dengan Silakan. cemburu Pertanyaan ilahi, ketiga. karena aku telah mempertunankan Pertanyaan kamu ketiga. dengan Silakan. satu laki-laki. Kenapa Ya. kau katakan semua manusia? Menipu dia. Ketiga, silakan. Mau gimana ini? Akui dulu ini. Kenapa kau katakan semua manusia? Pertanyaan ketiga. Padahal di sini satu laki-laki. Pertanyaannya kok susah. Tapi Kok menjawab bertanya aja susah. Nah, apa jawabannya? Kok bertanya aja susah? Gimana ini? Gimana? Jawabanmu Kok apa? Kenapa kau Silakan. katakan semua Silakan manusia? bertanya. Nah, di sini Pertanyaan satu ketiga. laki-laki. Coba. Pertanyaan ketiga. Iya, Silakan, coba. Oke, pertanyaan ketiga. Ya. Galatia 4:19. Siapa yang menghamili Paulus? Silakan. Galatia. Kita buka. 4:19. Kau paham juga. Siapa yang menghamili Paulus? Kalian kau belajar Alkitab biar kau pintar. Iya, silakan. Walaupun dia menipu ya, tidak sesuai dengan ini dia Galatia katakan berapa, semua Dalbo? manusia, padahal di sini satu laki-laki. Galatia berapa? 4:19. Galatia 4 ayat 19. Oke, kita buka ya. Hai anak-anakku, karena kamu itu ya. Ya betul. Ah, ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di hadapan kamu. Arti bersalin ini terluka lagi, Dek, terluka. Wah, iya betul. Pantatnya pastilah terluka. Karena Oke, sudah. menjelaskan karena manusia Pastilah terluka, tidak Dek. dikasih untuk Pasti bertobat. terluka karena robek pantat, Mereka Dek. tetap melakukan dosa, Dek. Akhirnya Tuhan itu merasa Oke, sudah. mereka berdosa lagi, melakukan dosa lagi. Oke. Itu artinya. Apa lagi? Paham? Pertanyaan keempat. Iya. Oke, baik. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bini Yusuf? Dengan cara apa? Melalui roh. Pertanyaan kelima. Melalui roh mana dah? Jangan dibaca. Dengan cara apa Roh Kudus ini? Pertanyaannya, dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bini Yusuf? Silakan. Tunggu, kita cari ayatnya ya. Sabar, Dalbo, sabar. Jangan kejang-kejang dulu. Iya, enggak apa-apa. Buka di dalam Kisah Para Rasul 2, Dalbo. Oh, kok saya yang disuruh? Dengan cara apa Roh Kudus menghamili calon bininya Yusuf? Nah, silakan dibaca. Iya, biar saya bacakan. Nanti kamu bingung. Silakan dibaca. Bentar.
Nggak apa-apa, tidak sesuai jawabannya. Itulah Kristennya, nggak masalah. Oke, kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dah. Dengarkan. Buka di situ. Buka di situ. Nanti kamu bilang saya baca ada. Ya, silakan dibaca aja, dibaca aja. Penggenapannya janji tersebut di mana Roh Kudus dicurahkan ke bumi pada hari Pentakosta. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata oleh bahasa roh seperti yang diberikan oleh Roh yang turun ke bumi untuk mengatakannya. Paham? Dengan cara apa? Melalui Roh. Dengan cara apa Roh Kudus ini menghamili calon bininya Yusuf? Melalui dengan cara apa? Maria. Paham? Oh ya, oke. Ya, pertanyaan kelima, silakan. Pertanyaan kelima, Maria mama Yesus ini bersama suaminya mencari penginapan di Lukas 2 nomor 7. Pertanyaannya, siapakah nama yang punya penginapan itu? Silakan. Oke, pertanyaannya tidak ada dikatakan di Alkitab. Pertanyaan keenam. Ini dia cari penginapan loh. Iya, tidak ada dikatakan siapa punya penginapan. Oh, oke, nggak masalah. Pertanyaan kelima, Matius 25 nomor 10. Yesus memasukkan perempuan 5 ke tempat perkawinan, pesta perkawinannya, lalu pintu ditutup. Pertanyaannya, lagi ngapain Yesus dengan perempuan 5 itu? Pintunya ditutup. Silakan. Diumpamakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Artinya 5 gadis bijaksana ini menunggu kedatangan Tuhan Yesus di kedua kalinya. Sedangkan yang bodoh ini tidak menantikannya. Dengan cara apa? Dia tidak. Jangan menipu lah. Baca dulu datanya. Tidak sesuai. Kalau sesuai, walaupun coba dibaca dulu. Matius 25. Yesus ini bersama-sama loh. Bersama-sama perempuan bodoh itu masuk di dalam perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. 5 gadis bodoh dan 5 gadis. Terus Pertanyaan ke-7. apa jawabannya? Pertanyaan ke-7. Apa jawabannya? Sudah saya jawab tadi. Apa jawabnya? Sudah saya jawab tadi. Apa jawabnya? Sudah saya jawab, kamu tidak mendengar. Apa jawabnya? Malah menipu dia. Pertanyaan ke-7. Oke, saya bacakan karena dia malu. Akan tetapi waktu mereka, ini perempuan bodoh